Udah niar, udah live. Oke. Selamat pagi kakak-kakak semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kelas hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sosial media konten plan sama Kak Jadi. Sebelumnya aku mau memperkenalkan tentang lingkaran nih buat kakak-kakak yang udah pernah belajar bareng lingkaran, jangan bosan-bosan ya buat belajar terus bareng lingkaran. Dan buat kakak-kakak yang baru pertama kali belajar bareng lingkaran, yuk kita kenalan sama lingkaran lebih lanjut. Jadi, lingkaran itu adalah platform edukasi kreatif yang membantu kakak-kakak untuk belajar melalui kelas-kelas yang ada, mulai yang dari yang gratis kayak We Need to Talk, dan sampai yang berbayar seperti mini class, class series, career program, dan kelas-kelas lainnya yang bisa kakak-kakak cek di website kita www.lingkaran.co ataupun Instagram kita @lingkaran.co. Oh iya, Lingkaran juga baru ngeluarin sebuah platform untuk kakak-kakak yang freelancer nih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita hari ini belajar sama Kak Andreas Gandhi. Untuk Kak Gandhi, tempat dan waktu aku persilahkan. Halo. Halo, dengar suaraku nggak ya? Halo, pada denger kok. Hadir deh. Tes. Sebentar. Iya. Teman-teman bisa lihat slide-nya ya. Ini nanti tanya jawabnya lewat chat atau langsung ngomong? Lewat chat Kak biasanya. Oh, lewat chat. Chatnya di mana ya? Iya. Chatnya ini di sebelah. Kalau kakak nggak bisa lihat sih karena share screen kan. Jadi interface-nya ketutupan gitu. Nanti aku bantu aja sih Kak. Aku kasih tahu ada yang nanya atau enggak. Sebelah mana sih? Ini kakak harus matiin ini dulu, share screen-nya dulu. Oh, ini chat. Oke. Iya. Hai, selamat pagi. Ini banyak yang menyapa. Oke. Yap. Nah, langsung bisa. Ya, thank you semuanya udah datang pagi-pagi, weekend-weekend, semangat belajar. Dan gue rasa yang datang hari ini banyak banget. Dan ini mungkin kayak kelas pertama gue yang bahkan sampai ribuan. Ya paling mentok-mentok di biasa di ratusan. Dan kita akan belajar soal sosial media di hari ini. Dimana gue gak akan selalu ngebahas sesuatu yang teknikalnya teori. Tapi kita akan coba belajar secara praktikal. Jadi gue akan mencoba merangkai dari sisi pengalaman gue. Dan coba juga kita lihat dari di luar sana tuh gimana sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kita akan ngebahas soal social media marketing, di mana social media marketing yang akan kita bahas di sini lebih ke arah gimana nantinya kita tuh sebenarnya ngebuat konten yang impactful, terus kemudian kita gimana ngebikin plan-nya dan nganalisis konten tersebut. Nah, disclaimer di awal adalah biasanya kelas ini tuh bisa 3-6 jam, tapi kita akan coba wrap up dalam kondisi 2 jam, plus tanya jawab, dan gue akan coba nggak banyak 1-2 hal yang gue coba rangkum lebih clear, sehingga akan ada outline kurang lebih 4 hal ini nih. Jadi yang pertama, social media marketing itu sendiri, introduction-nya seperti apa sih social media marketing, kemudian network overview, kemudian kita akan coba bikin content creation dengan salah satu approach yang digunakan oleh Google, yaitu Hero Hub Hygiene. Terus gimana kita akhirnya ngebikin campaign, dan juga yang terakhir adalah gimana akhirnya ngebikin content structure untuk social media performance monitoring. Dimana content structure itu penting banget buat kita nanti nganalisis konten tersebut, dan kemudian kita juga akan masuk ke monitoring sheet-nya dengan Google Sheet. Dan nanti kalau teman-teman di sini karena ini waktunya nggak panjang dan gue juga nggak bisa ngawasin kalian buat ngecekin gimana kalian ngerjain di Google Sheet-nya, nanti teman-teman bisa dapat recording dari lingkaran dan kemudian kalian bisa coba sendiri, gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu introduction. Jadi kenapa sih sosial media tuh penting atau social media marketing tuh penting? Mungkin ada yang mau jawab di sini. Jadi gue pengen lihat chatnya. Mungkin ada yang mau ngomong social media marketing tuh kenapa penting? Karena ini bukan Zoom, kita baca. Boleh loh. Oke. Sepertinya masih ada yang bertrouble, jadi kayak gue jawab aja deh. Mungkin banyak orang bilang kayak social media itu penting, karena social media itu tuh gratis gitu. Oh, gratis tuh bukan penting ya. Gratis tuh bisa dilihat dari sisi
Justru itu adalah sebuah opportunity di mana kalian punya channel gratis buat jualan misalkan. Terus kemudian sosial media itu reach-nya gede. Reach-nya itu apa sih? Oh, reach itu misalkan kita ngomongin soal jangkauannya luas gitu. Bisa menjangkau ke manapun, ke orang-orang seperti apapun, dan itu nggak salah gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih sosial media itu penting? Apakah karena bahkan foto telur aja bisa ngalahin Kylie Jenner? Foto telur ini tuh kayak cuma sebuah foto telur yang estetiknya aja nggak ada, kayak ditaruh mungkin ini belakangnya kertas putih atau di studio biar ada shadownya, diedit Photoshop bahkan. Jadi kayak banyak hal, tapi intinya si World Record 8 ini akhirnya mengalahkan number of likes-nya Kylie Jenner pada zaman itu. Terus mungkin kalian tertarik menggunakan sosial media itu karena hashtag itu di mana-mana, dan hashtag itu sebenarnya adalah search keywords-nya orang-orang. Dan ini macam-macam nih, kayak misalkan kalian tahu kalau jualan di Instagram tuh ada yang jual sneakers murah lah, hijab murah lah, terus kemudian batik murah. Nah itu banyak banget tuh hashtag kayak gitu. Terus jual sepatu, terus kemudian mungkin kalian mau konten-konten yang receh kayak di Lambe Tura atau di Dagelan. Nah itu juga dipakai tuh. Nah di sini sendiri yang sebelah kanan itu jual tuh banyak banget macam-macam hashtag yang pakai kata jual misalkan. Di Indonesia tuh itu kepake banget tuh, Instagram tuh dibuat jualan banget. Nah, kemudian apakah karena kalian tuh pengen bersaing dengan akun-akun yang super keren ini, akun-akun bercentang biru yang dia itu punya uniqueness-nya masing-masing. Ada yang level brand seperti Netflix, ada yang ngasih gosip atau news atau media media brand atau media company seperti Lambe Tura. Kemudian juga ada yang tujuannya adalah humanity touch point, yang dia untuk social responsibility, ngasih tahu orang tentang interestnya dia, dan dia akhirnya ngebuat media, tanda kutipnya, media yang berbau sosial seperti Humans of New York. Nah, tapi faktanya sendiri di Indonesia itu 160 juta orang tuh pakai sosial media. Dan kemudian itu 59% populasi kita tuh udah pakai sosial media berarti. Dan saya yakin teman-teman di sini punya akun double-double. Ada yang buat kepo siapa? Kepo mungkin temennya, kepo gebetan, kepo mantan. Ada juga yang buat dia buat jualan. Jadi kayak ada yang punya akunnya bahkan 3, 4, 5 karena dia punya bisnis banyak. Nah, itu possible banget tuh. Dan inilah overview yang gue ambil dari Hootsuite waktu mereka ngebikin report We Are Social itu di Indonesia per Januari 2020, di mana ini berarti datanya diambil tahun 2019. Nah, kalau ditanya kenapa sebenarnya sosial media kita perlu pakai atau sosial media marketing itu penting, dalam 3 kata tuh mungkin yang pertama kalau dari saya pribadi sih yang pertama pasti masif ya. Jadi sosial media tuh bener-bener kayak gila sih. Bahkan kayak telur tadi aja bisa menjangkau 53 juta orang gitu. Kita nggak nonton bola malam ini, tapi dalam kita cuma cari hashtagnya mungkin pertandingannya kemarin waktu Liga Champions Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Kita PSG versus Bayern, nah kita juga bisa lihat gol-gol bagusnya. Nah, seperti itu tuh possible di sosial media. Terus kita ngomongin soal sosial media itu adalah soal dari sisi channelnya, misalkan dari sisi channelnya berarti kita ngomongin soal ini kita ngomongin soal availability-nya misalkan. Jadi kayak sosial media tuh accessibility-nya. Jadi dia tuh bisa diakses di mana aja gitu. Mau pakai handphone bisa, pakai desktop bisa, kalian lagi liburan luar negeri bisa, kalian mau posting online luar negeri bisa, kalian mau ngomongin di rumah juga bisa. Nah, itu penting banget tuh. Dan yang pasti yang ketiga adalah engaging. Engaging-nya kenapa? Karena dengan post sosial media, dengan kalian memanfaatkan sosial media itu kalian bisa engage dengan customer atau user kalian atau followers kalian. Jadi kayak mereka bisa likes, comment, share. Nah, itu it happens di social media. Jadi mungkin ada 3 hal itu kalau dari saya. Yang pertama safe, yang kedua adalah accessibility-nya, yang ketiga adalah kita ngomongin soal engagement-nya. Nah, social media marketing itu jangan sampai teman-teman salah dengan social media ads. Itu 2 hal yang berbeda dengan satu platform yang sama. Nah, kenapa 2 hal yang berbeda dengan satu platform yang sama? Sama-sama sosial media. Cuma yang satu kalian harus bayar buat nge-ads, tanda kutipnya. Yang satu kalian tuh post konten-konten organik. Nah, jadi ada 2 sisi di sini, yang mana satu organik, yang satunya lagi paid. Nah, di mana yang paid ini disebut dengan digital advertising. Dan specifically itu adalah social media ads ketika kalian itu nge-ads lewat social media. Jadi misalkan kalian menjangkau orang US ke produk kalian. Kalau nunggu lewat posting doang, sampai kapan ada followers masuk ke kalian? Tapi kalau kalian bikin ads, kalian bisa menjangkau targetnya negara manapun. Sehingga kalian kayak bisa lebih masif kalau kalian pakai ads. Dan juga ads ini adalah investasi yang sifatnya short term. Short term itu artinya adalah kalian pengen result yang cepat.
Karena social media marketing itu yang organik, di sisi ini, itu tuh adalah long term investment. Kalian tuh membangun brand kalian, sehingga ini akan makan waktu yang lebih lama. Dan kalian nggak bisa kayak tiba-tiba, you won't get like 1 million followers at once, atau mungkin bahkan 1 million views dari video kalian dalam satu hari. Ya mungkin kalau kalian seberuntung atau sekeren yang si telur tadi, possible. Tapi kalau enggak, gimana? Nah, hal seperti itu terjadi di dunia sosial media. Dan sosial media post dan ads tadi itu sometimes bukan pilihan. Kalian harus jalan dua-duanya karena dua-duanya itu punya objektif yang berbeda. Mungkin biasanya social media ads itu lebih goalsnya langsung sales, langsung conversion. Sedangkan yang social media post itu goalsnya buat objektifnya awareness, buat orang tuh aware sama brand kalian. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kemudian ketika kita ngomongin audience journey, ketika berbicara soal social media itu, journey stage-nya tuh ada, dari mulai dia aware, consider, sampai convert. Nah, di sini convert-nya itu berarti sampai dia menggunakan aplikasi kalian, misalkan. Bisa jadi kayak gitu, tergantung kalian ngelihat journey-nya seperti apa. Kalau journey-nya yang non-business related, tapi lebih social media related, mungkin convert-nya adalah ketika mereka follow Instagram kalian. Tapi again, sebuah investasi di dunia marketing itu, goals-nya pasti ujung-ujungnya adalah duit. Ujung-ujungnya adalah gimana akhirnya mengkonvert mereka menjadi customer kita atau mereka beli lagi. Jadi kalau kita berangkat dari yang paling generik tersebut di common marketing practice, nggak di masing-masing funnel buat atau masing-masing channel. Masing-masing channel itu apa? Oh, social media, oh, social media A, social media B, social media C, oh, website, oh, apa, kayak gitu-gitu. Nah, kita nggak ngelihat itu. Kita ngelihatnya adalah secara keseluruhan di marketing itu sendiri, bahwa journey stage dari mulai awareness sampai conversion itu, outcome yang kita harapkan di fase awareness, misalkan mereka sampai nengok profil Facebook dan Instagram kita, considernya mereka follow, terus dia mulai nge-like, mulai comments. Nah, itu yang terakhir, conversion, mereka akhirnya beli atau pakai atau download produk kita. Nah, itu adalah outcome yang masing-masing kita harapkan di setiap journey stage. Dimana challenge-nya juga pasti ada. Challenge ini apa? Ini kayak halangannya yang membuat outcome yang kalian harapkan itu nggak kena. Jadi misalkan outcome yang kalian harapkan mereka itu pengen ngelihat profilnya, tapi itu brand lain juga ngelakuin hal yang sama. Gimana kalian ngebuat uniqueness dari post kalian, sehingga orang itu pengennya lihatnya profil kalian. Terus kemudian ketika mereka udah nanti akhirnya pengen follow, mereka tuh pasti ngelihat brand yang konsisten dong postingnya. Kalau kalian postnya berubah-berubah, nggak jelas, nggak relevan sama calon customer kalian atau calon followers kalian, sehingga akhirnya nggak dipakai. Atau mereka bahkan nggak mau convert, nggak consider brand kalian. Nah, itulah obstacle-nya. Waktu convert, nah kita punya promo nggak buat nge-convert orang-orang yang udah follow tadi? Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke network overview. Nah, network overview ini misalkan kita ngomongin soal beberapa social media channel. Di Indonesia sendiri tuh banyak banget social media, dan kurang lebih dari We Are Social juga, dari Hootsuite itu ada banyak banget social media yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemudian di sini saya akan ngebahas tiga social media yang bisa kita coba lihatlah di sini. Dan saya akan nge-share ke teman-teman di sini tipsnya tuh gimana sih nge-optimize social media tersebut. Yang pertama YouTube. Jadi step to guide yourself to YouTube biar social media kalian tuh optimize di YouTube. Nah, di sini ada 5 hal. Yang pertama adalah research your competition, learn from your favorite channel. Jadi kayak kalian tuh perlu banget riset. Sebenarnya channel yang cocok sama brand kalian tuh yang kayak apa sih? Dan kemudian kalian bisa tuh kompetisi di brand kalian itu tuh kayak apa. Jadi misalkan brand kalian tuh jualan makanan nih. Nah, brand lain di YouTube channel mereka itu gimana ngebikinnya? Kemudian menurut kalian, oh kalian terinspirasi oleh salah satu channel. Nah, di channel tersebut itu apa yang paling kalian suka? Dan mungkin kalian bisa access dari beberapa channel, di mana dari beberapa channel tersebut tuh kalian bisa dapat semacam gambaran sebenarnya gue harus bikinnya gimana sih kontennya tuh. Jadi coba kalian dari favorit channel kalian pun tuh kalian access, akhirnya itu kalian ATM lah, amati tiru modifikasi. Nah, kemudian adalah ini salah satu hal yang mungkin nggak kelihatan tapi penting. Optimize your videos for SEO to get views. SEO itu apa, teman-teman?
SEO itu adalah search engine optimization. Nah, di sini search engine optimization yang kita tahu pasti Google dong, atau Bing lah kalau teman-teman tahu, atau mungkin dulu sempat Yahoo ngeluarin, atau kalau teman-teman sekarang tinggal di Cina nih, di Cina mereka punya Baidu gitu. Baidu itu adalah Google-nya Cina. Sama kayak Weibo itu adalah Twitter-nya Cina gitu. Nah, di sini kita ngomongin soal SEO di YouTube. Karena pada faktanya nih, teman-teman, di seluruh dunia, itu YouTube adalah search engine terbesar kedua di dunia saat ini, setelah Google Search. Karena banyak banget orang tuh mencari video di YouTube tuh for a certain purpose, dan pasti long tail keyword. Long tail keyword tuh apa? Kalian tuh langsung cari tutorial cara memasak nasi goreng. Atau kalian mau cari misalkan Samsung S20 versus iPhone 11 Pro. Jadi kayak kalian tuh nggak generic keyword, nggak cuma 1-2 kata, tapi kalian tuh long tail keyword. HP terbaik tahun 2020. Terus kemudian kalian cari mungkin kayak laptop terbaik 2020. Bahkan ada yang ngebikin series lucu-lucu ya untuk ngomongin soal teknologi-teknologi tersebut. Nah, penting tuh keywords tuh kalian penting banget buat optimize. Jadi contoh yang gue taruh di screenshotnya ini adalah kayak YouTuber jadi ojek online. Nah, di sini keywordnya kena, ojek online-nya, YouTubernya juga kena. Di sisi lain, judul ini sendiri itu punya clickbait level yang tinggi. Gitu. Jadi jangan lupa juga dari sisi clickbaitnya. Misalkan kayak berapa harga outfit lo. Nah, ini clickbait banget, tapi mungkin nggak SEO friendly. Cuma mungkin dia masukinnya adalah di deskripsinya yang lebih SEO friendly. Tapi karena ini jadi viral, si orangnya juga pintar nge-share di mana-mana. Nah, akhirnya jadilah nih video itu jadi searchable di internet across the YouTube channel. Dimana kayak misalkan nih yang sneakers review, terus kemudian UX designer, apakah jago coding? Nah, ini waktu gue kerja di Gojek, kita mencoba mengoptimize playlist kita, atau misalkan judul-judulnya kita bahkan di setiap video. Nah, di sini kayak kalian perlu pick title with the right keyword, make an interesting thumbnail. Jadi thumbnailnya gimana caranya lucu, terus kemudian jadi kayak kelihatan, oh ini kayak menarik deh buat ditonton, coba deh gue klik gitu. Karena kan kalian sendiri pasti ngeklik atau nonton video yang memang kalian itu kayak ke-trigger first impression saya tuh video ini kelihatan menarik nih. Begitu. Dan jangan lupa pakai hashtag di dalam videonya YouTube. Karena kan di situ ada kayak nanti field kalau kalian tuh mau upload ada teks TAGS gitu, kayak kalian bisa tinggal nge-add beberapa hashtag di sana. Nah, yang ketiga adalah optimize your channel to attract followers. Ini artinya apa? Gan gitu. Nah, di sini tuh penting ketika kalian tuh ngebuat playlist. Kenapa perlu dibuat playlist? Karena kalian pengen ketika orang udah berkunjung ke channel kalian tuh nggak bingung. Langsung tahu mau nonton apa. Ngelihat subscribers tuh jangan tutup sebelah mata. Yang artinya apa? Dia subscribe, ya udah dia pasti nonton. Kayak gitu. Sama halnya kalau kita nih ngelihat pengen punya rumah makan yang punya pelanggan. Yang akhirnya jadi pelanggan kita di rumah makan. Kalau kalian ya udah, dia udah makan, suka, besok pasti balik lagi. Nggak seperti itu. Dia makan dan bayar, dia balik yang kedua. Tapi kalau misalkan kita treatment yang nggak sebagus di yang pertama, bisa aja dia juga lepas. Sehingga kita perlu tuh menggiring benar-benar gimana akhirnya experience mereka waktu di channel kita tuh oke. Dimana dengan simple ngebuat playlist, ngebuat series yang relevan. Jadi kayak gimana akhirnya kita tuh menata channel kita, misalnya video terbaru kalian taruh atas, atau video yang paling banyak ditonton kalian taruh atas. Sedangkan nanti jangan video yang justru paling jelek dan paling banyak dislikes kalian taruh atas. Kayak gitu. Dan jangan lupa share konten kalian tuh di sosial media yang lain. Sehingga apa? Reachability-nya makin naik. Orang nggak ngelihat YouTube langsung, tapi ngelihat video kalian di sosial media yang lain. Nah, kemudian coba jangan lupa kerja sama influencer. Nah, ini waktu gue kerja di Showback dulu, sama tim sosial medianya, kita coba kerja sama influencer. Nah, kerja sama influencer tuh mahal, kan, gitu. Memang, nggak ada kerja sama influencer yang murah. Tapi, kadang memang penting ketika kita bekerja sama influencer. Karena kerja sama influencer itu, memang tujuan kita tuh bukan serta-merta asal nge-branding, asal ngebuat orang tuh convert, tapi kan semua YouTuber ini tuh punya followers atau subscribers. Dan mereka itu considered as fans. Beda kalau misalkan Gandhi nge-follow sebuah brand. Simply gue rasa Adidas itu keren. Simply gue rasa Nike itu keren. Tapi ketika gue ngefans sama Casey Neistat, I'm being his fan. Bukan gue cuma suka doang gitu. Ini keren. Tapi kayak gue emang ngefans. Dan dengan kalian tuh kerja sama influencer, basically kalian tuh ngambil circle fansnya mereka. Nah, cuma balik lagi, produk kalian tuh gimana?
produk kalian tuh harus dicocokin dengan influencer yang kalian mau ambil, nggak sembarang yang followersnya banyak. Misalkan produk kalian itu adalah apa ya, misalkan terkait moms and baby stuff gitu, tapi kalian mau influencersnya adalah si Atta Halilintar, ya mungkin nggak pas. Tapi mungkin kalian bisa ngambil yang sebelah kanan bawah ini, si yang cewek yang gue ambil tuh Monica Lin. Nah dia tuh adalah ibu-ibu yang dia tuh jadi YouTuber. Nah mungkin make sense produknya. Jadi kalian harus pintar-pintar juga mix and match-nya dari sisi produk kalian apa, kemudian dicocokin sama influencernya siapa. Dan jangan lupa kasih call to action di di si influencer kalian tadi, karena mereka fans mereka ini juga kalian harapkan convert kan ke produk kalian. Jadi kasih call to action, kasih link buat yang diarahin ke produk kalian, atau misalkan dia harus download, atau mereka harus beli online, atau bahkan dia diklik buat mengunjungi toko kalian. Nah itu harus ada call to action-nya. Nah yang terakhir tips untuk YouTube adalah analyze and adapt. Ini adalah screenshot udah lama banget. Kenapa ini udah lama? Karena gue udah punya akses buat social media akun yang YouTube-nya untuk yang brand-brand tadi, dan beberapa yang udah masih ada di gua pun itu adalah brand-brand yang undisclosed karena as a consultant. Jadi gua nggak bisa kasih screenshot yang baru. Tapi kalau kalian masuk ke Creator Studio di dalam YouTube, itu ada yang namanya nanti analytics-nya. Nah, kalian tinggal ngecek tuh di dalam situ. Sebenarnya video kalian yang paling banyak tonton yang mana? Orang tuh lihat-lihat rata-rata berapa lama video series yang ini tuh ditonton orang itu paling banyak itu berhentinya di menit yang keberapa. Dan bahkan kalian bisa tahu yang nonton tuh umur berapa sih rata-rata di masing-masing usia sendiri, male female-nya itu proporsinya berapa, kayak gitu. Dan kalian juga bisa ngecek paling banyak nonton lewat desktop atau lewat mobile ya, kayak gitu. Which is most likely untuk saat ini adalah mungkin mobile. Terus kemudian kalian juga bisa ngeliat traffic sources-nya. Sources-nya itu kayak mereka tuh yang negara mana, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Facebook. Nah, kalau Facebook sendiri, gue yakin teman-teman di sini mungkin beberapa pasti masih pakai, tapi mungkin some people think that Facebook itu tuh adalah sumbernya hoax gitu. Karena itu kan di Facebook itu nggak kayak Instagram ya. Facebook itu bisa ngepost dan bentuknya link. Sehingga di situ diklik pasti ngelink kemana. Either orang mesti mikirnya, anjir gue habis lewat Facebook, terus malah dilempar ke sebuah site gak jelas, terus kena virus. Atau misalkan kalian dilempar justru ke sebuah berita yang ternyata hoax begitu. Nah, tapi sebenarnya nggak gitu sih teman-teman. Bahwa Facebook itu, waktu gue tinggal di Singapura, Facebook itu digunakan sedemikian rupa bagusnya, dan bahkan gue pernah kerja ngekonsult sebuah perusahaan yang mereka itu jualannya murni lewat Facebook. Untuk menerima chat lewat Facebook, berjualan lewat produk katalognya Facebook, dan bahkan dengan mereka yang punya 1 juta followers di Facebook itu, berapa ratus ribu nih, nggak nyampe 1 juta, itu tuh mereka bisa survive dengan order per bulannya kayak 500 to 1000 orders per month, kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa survive gitu dengan Facebook, dan Facebook ini tuh adalah channel yang sebenarnya menurut saya tuh oke. Nah, cuma depends nih, balik lagi, tergantung di masyarakat negara tersebut, tapi juga gimana kita memanfaatkan Facebook. Karena saya suka banget sama Facebook itu ketika kita ngomongin soal gimana teman-teman pakai groups-nya and discussion-nya ketika kalian bikin groups di sana, terus bikin diskusi di sana. Tapi kita kalau ngomongin sosial medianya aja, nah itu ada 3 tips di sini. Yang pertama, get a vanity URL. Karena kalau kalian bikin pertama kali akun Facebook atau Facebook page tuh, kalian create page. Nah, kalau kalian create page itu, biasanya nanti ada angka-angka di belakangnya. Jadi kalau misalkan yang di sini nih kan langsung nih, facebook.com/Gojek Indonesia. Kalau kalian mau bikin yang awal, biasanya nanti kayak ada angka-angka di belakangnya. Nah, itu harus kalian ganti. Misalnya kalau kalian cari tempat saya di akun manapun, saya rata-rata pakainya Agan di HP. Nah, Agan di HP itu udah jadi inisial saya. Dan di situ pengennya adalah orang tuh ngelihat itu sebagai deskriptif. Karena gue tuh, nama gue Andreas Gandhina Pratama, tapi gue pengennya dipanggil Gandhi. Jadi kayak Agan di HP itu mensingkat semuanya, jadi orang taunya Gandhi gitu. Atau paling manggil gue Agan gitu, kayak di Kaskus Juragan gitu. Tapi kayak at least orang tahu jadinya. Nah, gimana kalian tuh ngebikin URL ini tuh adalah sesuatu yang deskriptif dan memorable. Plus dia harus pronounceable. Pronounceable itu berarti bisa diomongin gitu. Nggak ribet gitu, nggak belibet ngomongnya. Kemudian kayak contoh yang di lingkaran ini, gue ngasih contoh ini kenapa? Karena kadang itu nggak cuma vanity URL itu penting ketika kalian ngebikin URL di atas. Tapi ketika waktu 2000, kalau nggak salah ini 2019 ya, waktu gue ngekonsult lingkaran, ngerjain campaign, ngerjain social media marketingnya lingkaran, jadi konsultannya mereka, di sini
mereka misalkan nih pengen buka kelas di Jakarta, Surabaya, waktu itu kelas masih offline ya teman-teman ya. Jakarta, Surabaya, Bandung. Gimana sih di belakangnya? Biar gampang itu tuh apakah linknya di bit.ly di beda-beda atau gimana? Nah, mending singkatannya kelasnya apa nih seriesnya? Oh, seriesnya adalah Digital Mastership. Terus ini kelas yang level apa? Fundamental Class. Oh, disingkat apa? FC. Terus ini tentang materinya apa? Digital marketing. Kotanya mana aja? Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, sehingga dipisahnya adalah Digmas FCDM, JKT, SBY, BDG. Misalkan orang Bandung mau datang, mau daftar, dia tinggal klik di belakangnya doang yang diganti. Andaikan ada yang lupa, temennya yang ngasih tahu dari kota lain, itu langsung gampang. Tinggal ganti aja 3 digit belakangnya atau 3 huruf di belakangnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, that's the function of vanity URL. Nah, yang kedua itu adalah follow 7-20-10 rule. 7-20-10 rule itu apa, Gan? 7-20-10 rule itu kayak 70% konten kalian itu harus ngasih added value yang ngebangun brand. 20% kalian itu ngomongin konten-konten yang ada dari luar environment kalian atau brand kalian. 10%-nya mungkin kalian coba bumbuin dengan promosi, karena itu yang membuat orang tuh convert sama brand kalian. Jadi misalkan kita ngomongin konten di sebelah kanan ini. 70% konten yang misalkan membangun brand itu adalah konten-konten yang sifatnya misalkan, mungkin kalau di Gojek itu adalah ketika mereka berbicara soal driver, terus mungkin mereka berbicara soal, kalau GoFood mungkin makanan, kayak gitu. Nah, itu membangun brand. 20% soal resource lain itu misalkan Gojek berinvestasi, Gojek ada kegiatan sosial, diliput oleh Antara News, diliput oleh Tempo atau apa, kayak gitu-gitu. Nah, itu di repost. Nah, yang terakhir 10% itu ketika kalian tuh ngomongin promo. Misalkan ada promo, di post aja. Nah, itu more or less 7-20-10 rule yang ada di Facebook. Nah, yang terakhir di Facebook sendiri, itu adalah jangan lupa pakai Facebook Page Insight. Jadi, coba kalian tuh analisis konten kalian tuh pakai Page Insight-nya Facebook. Jadi, kalau kalian pakai Facebook tuh, di atasnya ada tulisannya Page Insight, di bagian menu atasnya, nah itu coba kalian klik. Kalian bisa ngeliat likes-nya berapa, reach-nya berapa, dari setiap post kalian bahkan. Kemudian engagement-nya berapa. Nah, dari situ kalian bisa tahu sebenarnya post mana sih yang bagus, kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa cek tuh sebenarnya jam berapa kalian harusnya post. Kayak gitu teman-teman. Nah, konten yang terakhir itu adalah, social media terakhir adalah Instagram. Nah, di Instagram ini ada banyak nih tipsnya. Kenapa? Karena most likely new brands itu they often use Instagram ya as their main social media. Jadi kayak mereka selalu pakai Instagram compared to other channels itu buat running social media. Kecuali ini ada yang unik banget, kalau teman-teman sadar ya, kayak banking sama telco itu social media mainnya mungkin justru malah Twitter yang difungsikan untuk apa? Customer servicing. Kayak gitu. Jadi itu kadang berbeda tiap brand. Cuma kalau kita ngomongin brand yang mungkin kecil-kecil, yang masih early brand, itu mereka biasanya bermainnya fokusnya di Instagram, atau bahkan big brands itu juga banyak yang fokusnya di Instagram karena mungkin foto. Terus sekarang Instagram juga growth-nya selalu naik dari jumlah user, dan engagement-nya di sana mungkin gede, secara engagement rate-nya plus engagement dari sisi mereka engage ke konten itu dari sisi durasi menggunakan aplikasinya. Nah, tips yang pertama dari 8 tips tadi adalah jangan lupa pakai Instagram Tools yang free yang udah tersedia nih. Nah, ini bisa diakses lewat handphone. Jadi kalau teman-teman ngebuka Instagram, terus kalian klik ini nih, sini ada tulisannya Insight, kalau kelihatan. Nah, kalian tinggal pilih yang View Insight ini, terus kalian bisa ngelihat overview, terus kalian juga bisa bahkan lihat tiap post nih. Jadi kalau misalkan kalian kayak ngelihat post, ini yang per post kalian juga bisa lihat. Jadi kayak tiap post tuh sebenarnya berapa sih orang yang lihat. Misalkan kayak ini orang yang lihat ternyata adalah sebanyak ini, reach-nya sekian 1.500. Tapi ternyata dari sisi yang ngelihat 1.500 tadi tuh mungkin yang likes cuma berapa. Nah, kalian tuh bisa lihat tuh dari situ. Kemudian jangan lupa post and collect user generated content. Contoh teman-teman yang punya cafe, pasti sering tuh di tag.
di tag apanya, di tag lokasinya, atau bahkan di tag akun Instagramnya. Nah, jangan lupa di repost teman-teman. Atau misalnya waktu di Shopback itu banyak yang mereka tuh di tempat kita dulu banyak yang dia tuh ngepost cashback-nya, terus kayak say thanks to Shopback. Dan untuk mengapresiasi mereka bahwa their opinion matters loh buat kalian, and kalian itu secara brand itu mau dilihat sebagai brand yang bisa dibilang customer centric lah gitu. Jadi kayak kalian tuh always support your customers, selalu ada di sana, di front line atau di garda depan untuk selalu menyuguhkan konten-konten yang terbaik buat mereka dan juga produk-produk terbaik buat mereka. Nah, kalian nge-repost konten mereka dan itu tuh matters banget. Secara value di kita sebagai customer tuh pasti ngerasa kayak, wih, konten gue di-repost coy gitu, kayak kalian langsung pasti klik 2 kali di story yang di-repost sama mereka. Contohnya paling gampang kayak gitu tuh. Nah, itu penting tuh teman-teman, bahwa itu disebut dengan user generated content. Nah, yang ketiga adalah come up with an interactive branded hashtag. Nah, branded hashtag di sini tuh bukan hashtag kalian plus brandnya kalian, brand kalian plus apa gitu, XXX misalkan kayak Gandhi itu adalah brand kaos, kayak Gandhi casual, itu bisa, tapi not necessarily seperti itu. Tapi branded hashtag itu adalah hashtag yang memang kalian buat ngebikin awareness orang terhadap brand kalian. Contohnya di sebelah kanan ini adalah si Coca-Cola ngebikin share a Coke. Share a Coke itu dibikin sama Coca-Cola, kan nggak ada Coca-Cola-Coca-Colaannya tuh. Tapi di sini tujuannya adalah biar membangun si animonya ketika orang mau refer sebuah konten, dia ngebikin campaign dengan branded hashtag si share a Coke tadi. Jadi kayak kalian buat di situ kalian bisa ngelihat reachability yang makin gede. Nah, di sini buat orang-orang yang pengen ngepost tertentu, kayak misalkan saya ingat gue dulu ada yang namanya hashtag yang lumayan rame itu adalah apa challenge gitu, yang pakai makeup terus nanti dihapus tuh. Terus misalkan kapan kalau nggak salah ada yang ya paling gampang misalnya pemilu gitu. Nah, kalian ngebikin yang branded hashtagnya misalkan si Banwaslu atau tim pemilu itu dia ngebikin soal pemilu 2000 sekian gitu. Atau mungkin yang paling gampang juga di sini misalkan si Lingkaran itu punya 2, misalkan waktu itu tagline mereka adalah your next possibilities ya. Terus kemudian dia mau merangkum setiap kelasnya itu di hashtag yang berbeda. Nah, ini sama kayak yang tadi Vanity URL nih. Sekarang ada lingkaran JKT, lingkaran BDG, terus ada lingkaran SBY, itu Surabaya, Bandung, Jakarta. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi ini tuh membuat user tuh bisa gampang nge-search sebuah konten tertentu yang relate sama brand kalian. Nah, selanjutnya adalah create small competitions to drive retentions or new customers. Nah, di sini tuh maksudnya adalah kalian tuh membuat konten yang memang di drive untuk naikin engagement rate. Karena kan kalau kalian ngebikin konten yang sifatnya kuis, kompetisi, pasti engagementnya gede dong. Banyak yang likes, banyak yang share, banyak yang komen kalau emang kuisnya harus komen. Dan di situ hadiahnya bisa kalian kasih apa? Produk kalian. Waktu gue pertama kali kerja dulu, gue kerja di cloud hosting service di Yogyakarta. Nah, itu gue ngerjain ini sama mereka ngebikin giveaway setiap bulannya. Misalkan ada hari penting nih waktu Sumpah Pemuda, ya bikin giveaway Sumpah Pemuda, dikasihnya apa yang menang? Dikasihnya adalah produknya cloud hosting tadi. Gitu. Jadi di sini mereka berkompetisi nih cara si para customer kita, dan mereka tuh misalkan kita mintain waktu itu, gue gampangnya mereka adalah mimpi kamu untuk Sumpah Pemuda apa ya? Nanti mimpi yang menurut kita paling bagus dan sesuai, yang relate sama Domenisha juga, nanti dia akan dapat hadiah. Atau mungkin waktu gue dulu nge-consult si Basnas, waktu mereka mau ngebikin campaign waktu itu adalah 17-an. Nah, gue ngelihatnya adalah mereka harus berangkat dari impact-nya. 17 Agustus tuh jangan terus kalian bikin hashtag itu 17 Agustus. Tapi misalkan nih, dari campaign tersebut, kalian tuh mau ngedrive orang-orang apa? Tentang kemerdekaan. Bahwa yang definisi merdeka tuh bener-bener euforia gitu. Dan kita membantu orang lain untuk merdeka melalui Badan Zakat Nasional ini gitu. Nah, akhirnya mereka come up dengan branded hashtag yang kiri tadi, sama yang campaign-nya itu waktu itu adalah Mereka Merdeka. Nah, Mereka Merdeka ini dibikin kompetisinya. Nah, cuma kompetisinya ini adalah mereka membuat orang lain tuh ngupload video vlognya di sosial media, terus nge-tag si Basnas. Sehingga akhirnya apa? Mereka dapat double kill tuh.
Yang pertama campaign-nya kena, yang kedua reachability dari sisi kompetisi dan engagement itu juga kena. Sorry, yang pertama tadi reachability-nya kena, yang kedua adalah engagement dari sisi orang yang ikut kompetisinya juga kena. Nah, hal kayak gini tuh penting nih teman-teman dengan kalian manfaatkan social media marketing. Dan yang lainnya lagi misalkan kayak sesimpel kuis TTS yang nanti dapat cashback dari Shopback. Nah, ini tuh hal-hal yang bisa kalian lakukan menggunakan kompetisi ini yang nanti arahnya adalah ngebuat orang-orang itu akhirnya engage sama kalian, sama konten kalian, kemudian convert menjadi customer kalian yang baru atau bahkan keep on buying your service gitu. Jadi kayak kalau ini istilahnya di bisnis adalah retention gitu. Nah, yang kelima adalah recreate and post tipe konten yang performanya bagus. Contoh yang misalnya di Gojek ngomongin driver, ketika mereka achieve sesuatu tuh, itu adalah konten-konten yang engagement rate-nya selalu tinggi. Terus lingkaran konten-konten yang sifatnya itu adalah not even selling class, tapi tujuannya adalah buat ngedukasi orang. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut konten-konten yang ada relate sama brand ketika lingkaran peduli sama edukasi, terus kemudian juga dia juga misalkan ngasih tahu rekomendasi buku yang bisa dipelajarin. Nah, itu kan relate sama brand, tapi kontennya juga edukatif, impactful, sehingga konten tersebut jadinya apa? Engage sama customer-nya. Make sense gitu. Nah, atau yang di Shopback, itu overheard Shopback itu misalkan kalau kalian teman-teman kerja di agency atau mungkin teman-teman kerja profesional di Jakarta gitu, pasti sering dengar istilah overheard agency, overheard apa. Nah, itu tuh kayak semacam gosip lah. Akun-akun gosipnya yang lucu-lucu juga sebenarnya. Nggak cuma gosip, tapi juga kadang lebih ke realita-realita unik gitu lah. Nah, itu kita coba bikin overheard tersebut di versi sebuah brand. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Jadi hal kayak gitu tuh bisa kalian coba. Jadi kalian recreate konten tersebut, karena konten tersebut tuh yang membuat orang engage sama social media kalian. Sehingga perlu dong kalian repost, kalian refresh kontennya, kalian rutin bikin postnya setiap minggu. Nah, itu penting. Kemudian celebrate special days on Instagram. Nah, celebrate special days ini tuh lebih ke arah akhirnya misalkan 17 Agustus ya, kalian tuh nyebutin lah oke, selamat hari kemerdekaan, bla 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 bla. Atau misalkan di sini yang gue kasih contoh adalah International Women's Day. Kemudian yang ketujuh adalah collaborate with KOLs or influencers. Ini sama dengan yang YouTube tadi, bahwa nggak cuma di YouTube. Kalau YouTube tuh disebut YouTuber, kalau di sini biasanya disebut influencer aja sih. Atau misalkan kita nyebutnya adalah KOL-nya IG lah ya, kurang lebih. Atau artis IG lah gitu. Nah, di sini perlu tuh collab sama mereka. Kenapa perlu? Ya sama kurang lebih dengan yang YouTube tadi, bahwa kita mau menjaring circle-nya mereka gitu. Jadi kayak kita pengen kita pengen ngomonginnya gampangnya, kita mau nge-attract followers mereka yang emang menjadi fans mereka, dan mereka tuh menjadi fans kita juga. Nah, itu penting tuh dengan memanfaatkan KOL. KOL tuh singkatan dari Key Opinion Leaders. Jadi kayak ini tuh influencer tuh bahasa kerennya adalah di strategi marketing tuh namanya Key Opinion Leaders. Jadi KOL. Jadi orang-orang yang mereka itu kalau mereka ngebikin sosial media konten, mereka ngepost sesuatu di ranah sosial media mereka, itu tuh mereka bisa menginfluence orang lain. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah create campaigns or tactical contents. Nah, ini penting, dan ini kenapa gue taruh nomor 8 juga sebenarnya karena this is the most important thing that you should do in Instagram kalau kalian mau nge-build brand kalian. Karena kayak contoh yang di sebelah kiri itu adalah ketika konten di mana lingkaran itu sempat dikira konten kreator misalkan. Tapi gimana akhirnya kita membalikan persepsi itu bahwa lingkaran itu adalah education platform. Akhirnya waktu itu ngebikin campaign sama mereka adalah yang istilahnya tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru ini kita membuka tahun ajaran baru dan kalian tuh belajar di lingkaran. Jadi hashtagnya adalah tahun ajaran baru. Nah, di sini ngenalin sebenarnya orang-orang di balik lingkaran itu ada siapa aja, gimana sih lingkaran kelasnya ada apa aja, terus fakta-fakta unik yang membangun brandnya lingkaran sebagai education platform. Nah, itu penting keluarin di sana. Kemudian contoh yang misalnya di sebelah kanan itu adalah ketika tiba-tiba ya kita nggak mau ini lebih panjang ya teman-teman ya, tentunya si COVID situation ini atau coronavirus ini tuh ya kita harap it can vanish as soon as possible lah, pergi nih dari bumi ini. Tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu. Nah, waktu kita nggak pernah tahu tersebut, ternyata ada hashtag di rumah aja.
waktu gue ngerjain ini sama teman-teman di Shopback itu, gue tinggal di Singapura. Nah, kebetulan gue pulang kemarin Mei, di Singapura pun itu hashtag yang trending juga just stay at home. Yang dalam arti bahasa Indonesia adalah di rumah aja. Jadi ini adalah hashtag trending yang terjadi bahkan internationally or globally. Yang mungkin ya at least Southeast Asia kenal lah gitu. Dan kemudian di Indonesia sendiri emang ada hashtag di rumah aja. Nah, akhirnya kita riding on the moment gitu. Sehingga kita ngebikin konten-konten yang ngikutin di rumah aja. Gitu, teman-teman. Nah, itu adalah konten-konten taktikal yang kita ngikutin atau tematik yang kita ngikutin. Bahwa saat ini ya udah lagi situasinya begini, ada tiba-tiba di rumah aja. Misalkan harusnya kan tahun ini ada World Cup tuh. Nah, kalian ngebikin sesuatu yang relate sama campaign yang ada kaitannya sama World Cup. Nah, itu bisa banget, teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin gue akan mencoba melihat pertanyaan dulu. Banyak banget, Kak, pertanyaan yang masuk. Dari tadi pada nggak berhenti ngechat. Jadi aku rangkumin aja ya. Boleh. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanya tuh sebenarnya ini loh, Kak. Gimana sih kita cara memulai kita cara memulai berjualan di sosmed gitu? Gimana kita bikin cara konten ya bisa bikin tertarik orang gitu loh. Nah, itu banyak banget ditanya gitu. Kan pertama kita nggak ada followers nih, gimana sih caranya kita menarik orang untuk lihat dagangan kita atau akun kita gitu. Oke. Itu sih pertanyaan pertama, nanti ada lagi. Tapi mungkin yang pertanyaan pertama tadi gue simpan di akhir ya, nanti gue jawabnya di akhir. Oke. Nah, yang selanjutnya ada nggak? Ada, ini Kak, kan kita postingan masang hashtag nih, hashtagnya terkenal di Korea misalnya. Nah itu bentar ya Kak, bentar, ada yang ngisi Kak, bentar. Misalnya nih, aku ulangi lagi. Misalnya kita posting konten pasang hashtag yang lagi terkenal di negara lain. Apakah itu postingan kita bakal masuk ke negara lain atau enggak, Kak? Okay. Terus yang ketiga, platform mana sih yang paling efektif untuk dipakai jualan, Facebook, YouTube, atau Instagram, Kak? Gitu, Kak. Oke. Untuk yang hashtag tadi tuh pastinya begitu sih. Karena kan hashtag itu kan globally use kan, artinya ya pasti keluar di negara lain juga gitu. Kecuali nih Instagram suatu hari konten di negara lain nggak bisa masuk ke Indonesia, nah itu beda cerita. Jadi itu jawabannya teman-teman. Terus yang kedua adalah mana yang paling efektif. Nah, channel itu nggak bisa kita lihat sebelah mata. Jadi gini, kalau kalian nih teman-teman kalau sekarang lagi buka browser, coba cari yang namanya Nas Daily. Atau mungkin gue deh buka. Iya, kan gue lagi share screen. Kalau kalian ngerti YouTuber itu mereka itu manfaatkan YouTube karena toh namanya mereka YouTuber ya. Ada seseorang yang namanya Nas. Nas ini nih sampai dia centang biru di Facebook itu, dia itu bener-bener ngejalanin Facebooknya dengan video dulu 1 menitan, yang akhirnya dia berhenti setelah 1000 video. Terus sekarang dia ngebikin video yang cenderung panjang, yang dia tuh akhirnya tuh sukses dan membangun community, dan dia tuh sering diundang untuk menjadi ambassador di banyak landmark di seluruh dunia karena dia tuh keliling dunia. Dia dulunya adalah seorang developer keren, yang pastinya keren lah ya, dia kerja di Silicon Valley. Dia nggak salah lulusan Stanford di US. Tapi dia akhirnya memutuskan karena dia tuh nggak bahagia, dan akhirnya dia memutuskan membangun si Nas Daily ini dengan lewat platform Facebook. Dan akhirnya si pacarnya dia sekarang, si Ailey pun tuh juga mengembangkan akun Facebook yang sama. Nah, ini yang gue maksud adalah Nas Daily itu juga memanfaatkan channel yang berbeda, tapi dia juga bermain di sisi video. Jadi kita nggak bisa tuh ngelihat teman-teman channel mana sih yang paling efektif. Yang bisa ngejawab itu adalah ketika teman-teman tuh running semuanya. Sehingga nanti teman-teman lihat sebenarnya channel yang paling efektif tuh mana sih. Jadi kayak misalkan yang tadi saya sebutin adalah oke, kalian pakai Facebook misalkan. Ketika kalian pakai Facebook, kalian merasa nggak oke hasilnya. Nah udah, kalian coba running juga di Instagram, coba juga running di YouTube. Akhirnya nanti tuh kalian akan tahu sebenarnya ternyata channel gue yang worst ternyata YouTube. Sehingga gimana kalian tuh akhirnya bukan distribusi silang lah, istilahnya kayak nge-cross sell
nge-cross sell tuh cross selling. Jadi kayak yang di YouTube kalian tawarin buat nge-follow Instagram, yang di Instagram tetap kalian maintain dengan effort yang jauh lebih kecil dibanding yang di YouTube. Kayak gitu. Nah, jadinya akhirnya nanti kontennya kita puterin. Akhirnya apa? Dua-duanya grows. Dua-duanya tuh bertumbuh besar. Ketika dua-duanya sudah bertumbuh besar, tapi kalian harus tetap punya satu fokus. Fokusnya tetap di mana? YouTube, nggak masalah. Tapi sebenarnya beda brand, beda karakteristik, dan beda cara kalian ngejalani nanti, itu bisa punya result yang berbeda. Sehingga channel yang mana, itu juga bisa berbeda-beda. Kayak tadi gue bilang tuh, waktu dulu gue ngerjain yang nge-consult salah satu startup itu, namanya adalah di Jepang. Nah, dia gedenya di mana? Di Facebook. Karena dia ngebikin community di sini, dan ketika kita ngecat di sini, ketika kita mau beli titip barang dari Jepang, itu kalian tinggal ngecat lewat Facebook ini, dan bahkan kayak mereka nggak terlalu fokus ngerjain websitenya. Websitenya ada, tapi most of orders tuh happens di sini. Itu contoh-contohnya nih. Gue ngasih contoh yang lewat Facebook ya, karena ini mungkin yang paling teman-teman tuh jarang lihat bahwa sebenarnya Facebook tuh masih eksis dan bisa digunakan atau dioptimize. Begitu, Tiara. Ada lagi? Sebelum gue lanjut? Ada lagi, bentar. Teman-teman, jadi kalau misalkan gua berjualan, kita harus nyoba semua platform, jadi nggak bisa mandang salah satu gitu ya, Kak? Iya. Bisa. Ya, balik lagi ke resource kita ya, artinya kayak kalau kita mampu mengakomodirnya maksimal 2, ya udah 2 aja gitu. 2 kalian coba kerjain, 1 yang mana yang works kalian fokusin. Tapi harus ada effort yang sama untuk mengerjakan keduanya sehingga kalian tahu mana yang benar works gitu. Ini coba Kak, ada lagi untuk penggunaan hashtag ada rules-nya kan ya. Soalnya pernah kena shadow ban, itu gimana ya Kak biar nggak kena shadow ban. Terus yang kedua nih Kak sekalian, lebih efektif mana pakai IG AdSense atau pakai influencer? Terus udah sih itu doang Kak. 2 itu dulu ya. Nah, nih kalau bikin giveaway yang sekiranya nggak rugi gimana ya Kak? Oke. Ini menarik. Yang tadi banyak. Gue jawab 3 itu ya. Ini gimana gitu? Oke, yang pertama soal ban itu kebetulan gue belum pernah ke ban. Itu di Instagram kan ya. Nah, jadi gue lupa tuh. Tapi orang Instagram waktu dulu gue meeting tuh mereka pernah mengatakan sesuatu yang terkait itulah karena gue sempet nanya. Tapi gue jujur lupa. Nah, tapi di sisi lain, gini teman-teman, kalian tuh ngebuat hashtag tuh yang make sense. Artinya gini, kalau kalian sendiri nih, percaya nggak sih sama toko brand yang mereka pakai hashtag tuh kayak kebanyakan gitu. Kalau menurut gue ya, hashtag itu tuh kalau gue pribadi, tips dari gue selama gue nge-consult, maksimal 10, kalau bisa 5. Tapi itu pun kalau followers kamu belum seberapa. Dan yang satu, itu harus yang namanya branded hashtag, yang kalian create. Either itu ngikutin campaign kalian atau always on brand kalian. Dan kemudian yang kedua itu biasanya adalah konten kategori kalian. Misalkan kalian sudah mengelompokkan masing-masing konten. Nah, nanti kita akan bahas di content structure nih, nanti di bawah. Nah, misalkan kalian udah ngelompokin konten nih, konten kalian itu ada 5. Ada yang namanya, ada 3 deh, gampang. Social content, sales content, promotion content. Nah, di sini misalkan brand kalian namanya adalah Wahoo. WAHOO gitu, atau Garmin deh gitu, karena gue anak sepeda jadi kayak gue pakai Garmin tuh misalkan. Wahoo itu Garmin itu kalian misalkan ngomongin soal Garmin promo, Garmin education, satu lagi mungkin kayak Garmin sport gitu. Ini kayak tips olahraga atau Garmin tips gitu. Nah, kalian kasih tuh hashtagnya misalkan Garmin tips. Terus kemudian kalian mau ngomongin soal goes itu tuh mungkin kayak endurance. Mungkin ini lagi ngomongin soal sepeda cepat gitulah. Nah, itu mungkin kalian campaign-nya adalah fast biking gitu. Fast biking, terus yang kedua tadi Garmin tips. Nah, terus sisanya tuh kalian ngikutin hashtag-hashtag yang trending. Yang terkait sama brand kalian plus produk tadi itu. Jadi misalkan kalian ngikutin apa gitu. Misalkan kayak anak-anak zaman dulu tuh ngambilnya adalah photo of the day, Insta daily, terus like for like kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah hashtag yang trending. Nah, kalian ngikutin 3 hashtag trending itu. Tapi dulu emang ini matters banget ya. Yang which is sekarang makin kesini yang gue lihat adalah Instagram itu makin nggak mau ngasih deliver konten yang asal-asalan. Sehingga kadang hashtag tersebut tuh nggak kena. Nggak kena artinya apa? Nggak kenanya adalah kayak ya makin personalized, makin Instagram nge-track gimana kita nge-like konten, sehingga mereka tidak mendeliver itu
sebombardir dulu lah konten-konten tuh. Karena mereka tuh pengen meningkatkan ya, mungkin lebih ke personalize-nya tuh biar lebih kerasa gitu lah. Jadi itu sih kalau jawaban gue soal yang tadi. Terus yang kedua itu soal apa ya tadi ya? Sebelum yang giveaway. Apa ya Tiara tadi ya? Kok gue lupa. Tadi yang giveaway, ini yang efektifnya AdSense apa pakai influencer lebih? Oh iya. Oke. Ini Instagram related ya, berarti social media ads ya kan. Nah, social media ads ini kalian pakai influencer atau ads? Mungkin namanya bukan AdSense ya, tapi kita ngomongin adalah social media. Facebook Ads Manager yang ads-nya di Instagram. Nah, mana yang lebih efektif tuh? Dua-duanya punya objektif yang beda, Kak. Yang ini itu fully targeted. Fully targeted gimana? Orang yang nge-follow Karin atau orang yang nge-follow JWS Bros, orang yang nge-follow mungkin Atta Halilintar di Instagram tadi itu udah fans yang targeted market gitu. Ya. Yang di sini kalian tuh nge-ads yang mungkin bisa ke broader market yang luas atau bahkan yang spesifik tapi dengan affinity atau dengan selain affinity dengan events. Affinity itu apa? Affinity itu interest. Jadi kalian nge-filter mereka berdasarkan interestnya. Dan juga gimana mereka berinteraksi dengan page kalian. Itu juga bisa dilakukan. Atau bahkan kalian bisa nge-filter dengan orang-orang yang mungkin sudah pernah melakukan suatu activity di website kalian. Yang kalau kalian pasang namanya Facebook Pixel. Ya. Nah, dua ini punya objektif yang berbeda. Mana yang lebih efektif, balik lagi. Kalian harus tes. Gitu, oke? Kalau kalian mau ngetes sendiri, investasinya harus sama. Misalkan kalian bayar Karin 10 juta. Gitu deh. Ya, gue nggak tahu di harganya berapa sekarang. Tapi misalkan salah satu influencer deh, mungkin gue nggak bisa sebut influencer siapa, tapi waktu gue di Shopback ada yang harganya misalkan 10 juta tuh. Satu influencer buat berapa post gitu. Terus kemudian, atau mungkin yang eksklusif 100 juta gitu. 100 juta di sini, kalian harus nge-ads juga di sini 100 juta. Nah, balik lagi objektif kalian. Kalian mau sampai conversion atau orang aware. Kalau orang aware mungkin influencer lebih kena. Mau kalian yang convert, mungkin yang ads lebih bagus. Tapi kan harus tes dua-duanya. Jadi nggak ada yang lebih bagus. Cuma kalau emang tujuan kalian adalah ngebuat orang makin aware sama brand kalian, saran gue sih influencer. Karena kalian bisa langsung lebih targeted, dan itu adalah fans yang udah pasti engage, dan mereka percaya bahwa rekomendasi dari yang orang menginfluence mereka, atau idol mereka, itu pasti mereka lebih percaya dibanding mereka ngelihat sponsored ads. Gitu. Dan yang ketiga adalah soal giveaway yang nggak rugi. Nah, giveaway yang nggak rugi itu adalah kalian harus pakai produk kalian. Giveaway yang paling gampang itu adalah lewat referral dulu, atau zaman sebelum adanya sekarang loyalty marketing atau CLM, customer loyalty marketing, atau customer loyalty management, atau CLP, customer loyalty program. Itu dulu kalau teman-teman pernah, di sini ada yang pernah pakai Dropbox nggak ya? Dulu itu sebelum ada Google Drive ada namanya Dropbox sama Box. Nah, Dropbox itu adalah online storage. Nah, si online storage ini dulu tuh gue pakai ini ketika mereka itu ngebikin giveaway. Dia tuh pernah ngebikin namanya Dropbox Space Run. Dikompetisikan setiap universitas yang harus mendaftarkan email di universitas mereka. Gue dulu kuliah di UGM, gue dulu ikut. Waktu itu kita dapat juara 2 tuh. Gue nggak kenal semua yang ikut kompetisi itu siapa. Gue masukin aja email gue. Jadi banyak-banyakan yang masukin email, dan akhirnya kita dapat giveaway-nya dari si Dropbox adalah dapat apa? Dapat storage online. Sama waktu gue di Domainsia pun yang kita kasih adalah storage buat mereka bikin cloud website, cloud hosting di online. Nah, di sini tuh kalian memberikan giveaway adalah produk kalian juga. Oke, kalian boncos pasti keluar duit dong. Tapi dengan kalian berikan produk kalian, orang tuh langsung jadi mendapatkan experience. Kalau mereka customer baru, mereka akan mendapatkan experience pertama kali atau pengalaman pertama kali menggunakan produk kalian. Kalau mereka customer lama, ya, mereka justru akan merasakan nih betapa produk kalian tuh memang benar-benar oke. Dan kalian merasa, mereka akan merasa kayak mereka tuh diapresiasi oleh produk kalian. Jadi kayak gimana caranya si giveaway ini kalau bisa bukan duit. Bukan duit cash money, tapi kayak lebih ke produk kalian yang kalian kasih. Atau mentok-mentoknya kalian kasih voucher lah, gitu. Gitu, Tiara? Ini pada bilang macet-macet sih. Kayaknya kalian coba. Tuh, banyak yang lanjut. Terus ini, Kak, sebenarnya banyak yang tanya sih ini. Sebenarnya di YouTube sih ini. Gimana sih, Kak, cara
video kita tuh ditonton sama orang banyak, itu banyak banget, kayak 10 orang lebih nanya kali ini. Ini gimana bikin naikin subscriber gitu. Mungkin banget yang nanya. Sebenarnya banyak pertanyaannya, cuman pertanyaannya tuh sama gitu loh Kak, jadi kayak terbilangnya dikit gitu. Oke. Kalau kita ngomongin YouTube ya, kalau kalian lihatnya ngejar kayak jadi influencer di YouTuber itu, mungkin kalian bisa tanya para YouTuber ya. Tapi waktu gue pengalaman dulu ngebuat nih, itu adalah gimana caranya waktu itu kita ngecoba ngebuat, ini kan brand ya levelnya ya, jadi gimana caranya dapat subscriber dan sebagainya, itu kita ngebangun konten-konten yang relevan sih, dan kemudian manfaatkan internal sharing. Internal sharing itu apa Gan gitu. Nah ini waktu contoh gue pernah ngekonsult salah satu perusahaan yang mungkin ya punya pemerintah agak konvensional, wajar lah ya, kayak misalnya mungkin kayak PLN lah, atau mungkin kayak ya PLN lah sebut saja gitu misalkan. Mereka misalkan pengen tahu gimana caranya mereka itu tuh kayak membuat mereka tuh ngebuat masyarakat tuh percaya sama mereka misalnya di sosial media gitu. Nah, gimana caranya kita tuh akhirnya tuh balik lagi menjalin hubungan lewat relevansi konten-konten kita buat ya. Kemudian ketika kalian udah menjalin relasi lewat relevansi konten tadi, nah kalau kalian tuh nggak bisa nge-reach orang banyak, manfaatkanlah tenaga internal. Contoh, kalian punya usaha atau kalian punya temen nih, teman kalian adalah di followers Instagram kalian misalnya 1.000 orang. 1.000 orang itu yang kalian kenal 200 orang, minta tolong 200 yang nge-share. Setiap orang punya follower 50 aja deh. 50 kali 200 berapa? 50 kali 200 itu adalah 10.000. 10.000. Kalau misalkan tiap orang punya follow 500, maka kalian udah dapet reach 100.000. Gitu teman-teman. Jadi kayak gimana caranya kalian itu kalau dalam brand itu sesimpelnya bahkan memanfaatkan internal circle buat nge-share konten kalian. Nah, waktu yang live at Gojek itu sama. Kita minta orang-orang Gojek nge-share di akunnya mereka buat ke orang lain. Sehingga orang lain tahu gitu. Oh, Gojek lagi bikin ini nih. Ini bukan yang waktu gue ngerjain ini tuh dulu waktu itu gue handle tim employer branding. Jadi kayak ini bukan Gojek untuk consumer product, tapi Gojek yang lebih ke arah buat nge-attract orang-orang biar mereka tuh pengen join Gojek sebagai pegawai gitu. Jadi kayak gimana kadang ngebikin playlist, akhirnya ngebikin konten-konten yang sifatnya itu bisa langsung kena sama mereka, kena dari sisi beberapa poin tuh, misalkan kayak lu ngomongin edukasi dari sisi teknikal, lu ngomongin edukasi dari sisi marketing, nah itu bisa kena ke mereka. Topik-topiknya tuh pas gitu. Itu sih teman-teman. Tak ada lagi pertanyaan dari Muhammad Wildan. Seberapa penting? Akhir ya tapi ya. Nanti mau lanjutin dulu habis itu. Hai ya. Ini seberapa penting personal branding untuk berjualan di sosial media dan gimana sih cara membangunnya terutama buat orang yang susah nemuin hal unik di dalam dirinya. Wih, ini malah jadi kelas branding ya. Oke, singkat aja ya kalau yang itu ya. Personal branding itu tuh kalau kita belum nemuin value di kita tuh justru kita ngebalikin nggak sih, kayak ngebalikin dimana kayak sebenarnya ini gue cocokin sama brand ya, kayak gue tuh Apple geek. Gue melihat sebagai seorang pecinta Apple ya, gue tuh nggak ngelihat Apple tuh lebih bagus dari yang lain secara spek, tapi gue simply percaya aja bahwa Apple tuh membangun sebuah teknologi yang terbaik gitu. Jadi dapat nggak maksudnya? Maksudnya adalah Gandhi tuh believe sama why they do what they do, bukan what they do. Jadi bukan Gandhi percaya sama Apple bikin apa, tapi kenapa Apple ngebikin itu. Ya. Jadi Gandhi percaya bahwa visinya adalah mereka tuh they want to challenge themselves better than themselves. Jadi kalau misalkan nih contoh nih, ini bukannya apa mau compare the brand ya, tapi kan pada faktanya pernah ada iklannya Samsung yang ngejek poninya Apple. Akhirnya adalah semua poni Apple itu dipakai semua handphone Cina. Dan semua Xiaomi DKK bahkan ngeluarin pakai itu. Nah, itu adalah contoh tuh. Yang satu ngebuat tren, yang satu mencoba membuat tren itu tadi itu kesannya nggak bagus.
Jadi yang satu pengen ngalahin yang lain, yang satu pengen ngalahin dirinya sendiri. Nah itu yang gue buy-in sama idenya Apple. Contoh. Di sisi lain sama, kalau kalian nanya ke gue itu termasuk jack of all trades. Artinya apa? Gue ngerjain apa aja tuh bisa dibilang bisa. Specialty-nya di mana? Nggak tahu. Akhirnya gue memutuskan waktu itu menjadi seorang T-shape. T-shape itu apa? T-shape itu akhirnya gue tuh generalis, gue ngerti semua, tapi gue punya fokus salah satu. Dan itu memang ternyata bisa ketika gue memutuskan memilih. Nah, kalau kayak tadi masnya ini belum menemukan tuh apa, mungkin sebenarnya kamu mungkin juga suka semua dan pengen mencoba semua. Nah, tapi coba dari semua itu kamu tekunin salah satu. Justru itu the luxury of us yang mungkin punya macam-macam, tapi kita bisa pilih salah satu. Atau mungkin justru kita nggak punya macam-macam, justru kita merasa bebas dong bisa menentukan apa yang kita bisa mau dan coba, sehingga itu nanti jadi uniqueness kita. Jadi itulah kebebasan kita untuk memilih, kita tuh mau di-perceive orang kayak apa sih. Sebenarnya kan branding itu kan kayak gitu kan. Branding adalah about perception ya. Jadi kayak, kita tuh mau di-perceive kayak apa. Mungkin saya di rumah, misalkan sama teman-teman saya tuh sebenarnya saya tuh orangnya nggak serius. Terus tuh kerjanya cuma main FIFA doang, apalagi FIFA 2021 habis rilis. Terus pagi sepedaan, main FIFA di malam, siangnya kerja aja sambil telepon sana sini buat consulting. Terus ada situasi sibuknya yang orang lihat itulah situasi yang sibuknya doang misalkan. Yang have fun-nya nggak ada tuh. Sama halnya kayak kalian lihat sosial media tuh yang indah-indah doang, tapi sebenarnya tuh orang masa nggak pernah sedih sih gitu. Nah, coba kalian ngelihat simply kalau kamu merasa gimana personal branding tuh sekarang kamu ngelihatnya jangan lihat kamu bisanya apa, uniqueness-nya apa yang kamu jual itu. Tapi kamu lihat dulu, kamu tuh mau di-perceive orang kayak apa. Cocok nggak tuh di kamu buat kamu mencari uniqueness atau specialty di bidang tersebut misalkan. Yang itu akhirnya kamu jual. Kalau penting nggak ketika kamu personal branding mempengaruhi brand yang kamu bangun? Mungkin. Dan itu often happens. Misalkan kalian punya perusahaan kopi. Terus gimana kalau misalkan kalian tuh personal brandingnya bahkan nggak ada kopi-kopinya. Misalkan nih Chico Jericho jadi artis doang, tapi dia ketika ngebuat perusahaan kopinya itu nggak jalan misalkan. Jadi kayak dia sendiri nggak bisa jadi barista gitu. Dia sendiri nggak bisa ngerjain si kopi. Atau misalkan si Elon Musk ngebikin Tesla, nge-branding si mobil itu secanggih itu, tapi dia sendiri nggak geeky. Karena brand sebagai Elon Musk sendiri yang geeky, anaknya kayak techy banget, introvert, dia nggak bisa ngomong karena dia saking pintarnya. Nah itu tuh juga merepresent Tesla seperti itu gitu. Jadi personal brand matters nggak ke brand kalian yang bangun? Mungkin. Selalu, not necessarily. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Strengthening nggak? Strengthening. Nguatin pasti. Gitu. Thank you. Ya, boleh gue lanjutin ya, Ra? Boleh. Kalau mau dilanjutin. Ini masih ada slides lagi ya? Ada, masih panjang. Oke. Silakan nanti yang makanya dijawab nanti ya, teman-teman. Iya. Termasuk yang nomor 1 tadi ya? Iya. Nah, oke. Gue akan masuk ini dan mungkin karena waktunya juga tinggal 1 jam ya, kita nggak akan terlalu berlama-lama dan gue akan lebih ke run through simplify things yang akan gue jelasin setelah ini. Jadi, Hero Hygiene itu apa sih? Ini kalau teman-teman ngomongin soal YouTube. Jadi kalau paling gampang, di YouTube, brand itu manfaatkan Hero Hub sama Hygiene. Jadi kayak Hero itu adalah konten-konten yang sifatnya masif ya. Masif tuh berarti kayak konten ini tuh konten hero banget. Konten ini tuh large scale banget, nge-target semua orang. Dan ini adalah big moment, a big start dari sebuah campaign. Atau dari sebuah brand. Contoh kalau kalian lihat Nike itu yang kemarin adalah soal gue lupa. Nike yang kemarin yang terbaru itu adalah soal ada sebuah video brand barunya Nike yang itu adalah start of big campaign atau hero campaign-nya mereka. Tapi kita lihat nih nanti konten-konten hub itu seperti apa. Hubnya itu apa? Hubnya sendiri adalah konten-konten yang dijadwalin dan dia tuh regular post. Jadi kalau paling gampang nih, kalau kita ngelihat Hero Hub Hygiene, itu tuh Hero dan Hub itu adalah yang satu konten. Misalkan kalian mau nembak campaign-nya adalah soal ya kita ambil contoh aja lah, pasti ada jalan tuh. Nah, Gojek misalnya rilis dulu yang cerdikiawan, ya kan? Nah, habis itu Gojek ngasih tips-tips tuh. Oh, kalau berkendara pakai Gojek tuh gimana sih gitu. Oh, tipsnya kalian itu manfaatkan waktu luang tuh gimana sih dan biar nggak ribet pakai Gojek. Nah, itu konten-konten yang hub. Nah, hygiene itu adalah ketika kita menangkap apa yang orang cari. Apa yang orang cari itu apa, Gan? Gitu. Ya simply adalah misalkan kalian pakai Google Trends, pakai apapun, kalian cari orang-orang tuh sekarang lagi nyari apa sih topiknya.
Apalagi topik yang relate sama brand kalian bikinlah kontennya gitu. Nah, tanpa berpanjang liat, kita akan langsung ke, ini gua skip tadi slide-nya, dan kita akan langsung ke contohnya, karena Hero by Jin itu paling gampang adalah ketika kita lihat contohnya. Nah, gua akan contohin ini lewat salah satu produk teknologi. Kalian kalau tahu ini apa, ini adalah gimbal. Gimbal itu stabilizer atau kamera yang dari kepala ayam yang bisa goyang-goyang gitu, yang biar video itu tetap lurus walaupun kalian gerak kanan kiri. Nah, kenapa teknologi? Karena Hero by Jin sendiri itu paling baik dipakai brand-brand teknologi. Contoh Xiaomi, terus Samsung, terus Zhiyun. Nah, itu mereka pakai ini. Nah, konten hero itu biasanya adalah ketika kalian tuh launching. Kalian tuh mengintroduction dari brand kalian. Jadi kayak misalkan ini si Zhiyun, kenalin. Zhiyun itu apa sih? Dan produk mereka yang baru dirilis itu kayak apa bentuknya yang seri Smooth 4 ini. Nah, kemudian itu kan buat Gani, banyak yang bilang ngomongnya kecepatan pelan-pelan. Oh, sorry. Ya. Sorry. Gue pelan-pelan ya, gue ulangin ya. Nah, kemudian yang hero yang kedua yang gue kasih contoh di sini adalah hero yang sifatnya adalah launching, introduction yang buat orang-orang yang belum tahu. Jadi kalau kalian lihat yang sebelah kiri, ini yang sebelumnya tadi, itu adalah konten yang sifatnya itu buat orang-orang yang udah tahu. Yang mungkin sebelumnya udah pernah pakai Zhiyun atau pakai produk sejenis. Produk sejenis yang artinya juga gimbal. Sehingga ketika mereka tuh pakai gimbal ini, ketika ada rilis produk baru, mereka udah tahu, oh kira-kira ini nanti bentuknya bakal kayak gini ya, gitu. Tapi juga ada nih konten yang di-provide oleh Zhiyun buat orang-orang yang bahkan nggak tahu Zhiyun itu apa. Jadi konten-konten hero kayak gini tuh yang large scale, biar semua orang jadi tahu gimbal ini tuh apa fungsinya. Nah, biasanya ada storytellingnya. Introducing the all-new Smooth 4, the revolutionary handheld gimbal born from mobile filmmakers. Here's how Smooth 4 can transform your mobile videos into a Hollywood masterpiece. Use the unique hand wheel and hotkeys for precise control of all your camera settings without touching the phone. Smooth zooming and precise focus by using your follow focus hand wheel. Smoothly zoom in and out or hit the follow focus button and you can control the focus manually. Use phone go mode for instant scene transition. Intuitive one-click mode switch. Our most powerful handheld gimbal, compatible with phones of all sizes. For the first time, mobile filmmakers can perform a film-level vertigo shot with your phone. Shoot in beautiful slow motion. Easier and... Nah, itu jadi kan orang tahu nih, oh Zhiyun tuh ternyata ini toh. Oh ternyata Smooth 4 ini salah satu serinya Zhiyun yang baru yang bisa digunakan seperti ini. Nah, itulah official commercialnya dan itulah konten yang sifatnya hero tadi, teman-teman. Nah, ini masih hero. Kenapa masih hero? Karena sebenarnya konten hero itu kan delivery-nya macam-macam nih. Nah, konten hero dia yang lain itu adalah ketika mereka merecap sebenarnya Zhiyun tuh dalam 30 detik tuh fungsinya yang baru tuh apa aja sih? Sorry. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk konten yang hub. Konten yang hub itu biasanya adalah konten-konten yang membangun brand. Misalkan kayak kalian ngasih, misalkan nih, Zhiyun itu adalah sebuah gimbal yang punya alat video editing nanti, namanya Filmic Pro. Nah, Filmic Pro ini, dia itu berkolaborasi sama Zhiyun dong. Mereka bikin events. Nah, selain bikin events, mereka bikin kompetisi. Kompetisinya ini, nantinya videonya akan diupload oleh Zhiyun. Jadi ini jatuhnya user generated content. Nah, jadi kayak dia ngebikin video pakai Zhiyun, jangan ininya sendiri buat pakai Zhiyun. Nah, ini adalah konten-konten yang jatuhnya tuh ngebangun si brand tadi. Jadi hub konten tuh makin menguatkan gitu loh. Dan kemudian misalkan mereka bikin event pun nih, dokumentasi dari event tersebut, footage-nya,
app for both iOS and Android, and I'm at the Xeon booth where we're demoing. Nah, itu contohnya adalah salah satu orang Filmic Pro, dia cerita, kita udah kolaborasi sama Ziyun nih, bla 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 bla. Nah, ini tuh bagus buat kayak gini-gini, ini produk barunya Ziyun, dan kalau kita udah diintegrasi bakal seperti ini nih. Nah, konten-konten tersebut tuh adalah konten-konten yang memang udah dijadwalin sama Ziyun, bakal di-run through terus, dikerjain terus, dan ini kontennya membangun brandnya, atau membangun bahkan spesifik ke campaign rilisnya Ziyun Smooth 4 tadi. Nah, kemudian yang tadi gue bilang hygiene tuh kalian bisa buka Google Trends. Jadi kalau misalkan ini gue tunjukin nih, kalian tinggal buka trends.google.com. Misalkan kita pengen cari pengen tahu apa yang orang cari, sorry. Jadi misalnya kayak kalian misalkan tuh brand kalian tuh adalah bumbu masak gitu, terus kalian adalah salah satu bumbu masaknya nasi goreng, atau misalkan langsung bumbu nasi goreng, kita ganti United States-nya, tinggal kalian ganti Indonesia, terus setelah kalian ganti itu ada past 12 months, terus ini kalian tinggal pilih mau web search-nya atau YouTube search atau apa. Nah, itu kalian bisa cek, oh ternyata dia lumayan trending ya, banyak banget yang nge-search kayak gitu-gitu. Atau bahkan kalau kalian mau ngelihat orang tuh rata-rata nge-search-nya apa, sesimpel kalian tuh buka Google sebenarnya, teman-teman. Ya, buka Google sendiri, kalian tuh bisa ngelihat YouTube-nya. Misalkan kayak kalian mau YouTube-nya, kalian misalkan mau ngelihat trendingnya itu adalah misalkan kalian kayak cara memasak. Nah, memasak apa nih paling banyak? Oh, sarden, daging ini. Nah, ini sendiri tuh juga udah mencerminkan mana yang trending salah satunya, karena dia udah muncul di search yang ini, search barang atas ini. Atau kalian juga bisa pakai cara lain, misalkan kalian cari namanya Ubersuggest. Nah, cuma ini kalau nggak salah sekarang dia harus login sih kalian. Ini harus sign in sesuatu gitu kalau nggak salah. Kayak ini ya, cara masuk nasi goreng. Tinggal ke enter, nah nanti ada rekomendasi keyword yang lain. Nah, ini represent Google Keywords ya. Jadi ini tuh ngeliatinnya ada Google Keywords yang ada di sini nih. Ini ada keyword-keywordnya. Nah, ini adalah represent Google Keywords. Tetapi kalau kalian YouTube ya, karena kalian bikinnya konten di YouTube, sebenarnya pakai Google Trends tadi udah cukup. Atau kalian buka di YouTube-nya nih, misalnya kalian cari di sini nih di search bar-nya. Misalnya kalian kayak sepeda atau mungkin kayak laptop terbaik. Nah, ternyata murah 10 jutaan atau apa. Nah, contoh ada orang juga bahkan ngebikin playlistnya adalah BPJS tuh. Laptop BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita kalau salah. Nah, itu contoh kayak dia pinter-pinteran ngebikin kayak gitu. Jadi gitu teman-teman ya, untuk Hero HP Hygiene. Dan ini di bagian hygiene-nya. Contoh di Ziyun sendiri, mereka bikin tutorial. Karena tadi paling banyak orang cari tentang tutorial, ya Ziyun Smooth 4 tutorial, dan mereka bikin video tutorialnya. Nah, ini nggak usah gua play. Nah, selanjutnya adalah campaign creation. Jadi, marketing campaign tuh ada macam-macam, teman-teman. Jadi, kayak cara ngebikin social media campaign sendiri itu macam-macam. Nah, kalau gua di social media itu biasanya ngebaginya jadi dua. Evergreen atau always on campaign, ini yang long term banget, panjang banget, campaignnya bisa aja setahun, bisa aja bertahun-tahun. Kayak ini lebih ke arah brand kalian tuh mau dipersifnya gimana. Jadi ini lebih ke branding campaign yang panjang gitu, long term. Nah, kemudian yang kedua adalah short term campaign. Short term itu apa? Short term itu campaign-campaign yang sifatnya tactical atau tematik tuh. Ngikutin temanya lagi apa? Oh, temanya lagi Lebaran atau lagi Ramadan. Tacticalnya itu adalah kayak tadi lagi, misalkan tiba-tiba kalian mau ngambil special day apa, atau kalian mau lagi ada promo sesuatu misalnya 10-10, 11-11, 12-12. Nah, itu lebih dia itu short term. Dimana kalau kita ngomongin always on, biasanya tuh represent brand value. Yang satunya lagi tuh represent certain promotion atau event, atau ya promotion lah gampangnya. Kalian lagi ada promo sesuatu nih, kalian lagi ada mau kegiatan sesuatu nih, nah itu tuh short term jatuhnya. Terus Evergreen sendiri tuh biasanya pakai konten-konten yang general dan relate ke brand, dan dia itu tuh nggak necessarily connect sama sebuah produk tertentu. Beda kalau sama yang short term, biasanya dia tuh emang kalian mau jualan produk, misalkan lingkaran punya kelas series sama punya digital mastership tuh, atau punya mini kelas kayak yang ini kita lagi kelas nih. Nah,
itu bisa aja dijualnya sama lingkaran itu ketika dia mau ngomongin khusus buat mini class ya mungkin dia masuknya short term campaign, tapi as a whole lingkaran itu menjual brand lingkaran sebagai education platform itu evergreen atau always on campaign gitu. Jadi ada dua. Nah, ketika kita berbicara soal evergreen tadi, kita tuh ada 3 poin penting. Yang penting adalah selalu start tentang gimana sih kenapa kalian itu ngelakuin apa yang kalian lakuin. Jadi kayak balik lagi brand kalian tuh mau ngomongin sesuatu yang mengarah ke beliefs kalian gitu. Jadi kadang itu nggak necessary ngomongin produk, tapi kayak tadi contoh yang lingkaran ngasih tahu soal rekomendasi buku. Nah itu sebenarnya evergreen campaign. Sebenarnya adalah konten-konten yang masuk ke ranah evergreen. Yang konten-kontennya tersebut tuh kayak lebih connect-nya tuh ke brand, nggak necessarily ngomongin produk tertentu. Terus kalian tuh harus mencoba understand konsumen kalian, karena kalian tuh bisa aja bergerak tuh cara mendeliver kontennya, walaupun dia tuh sifatnya tuh always on. Terus jangan lupa collect datanya buat kalian tuh pelajarin. Akhirnya kalian bakal tahu sebenarnya tuh yang works konten yang seperti apa sih yang gue jalani di evergreen tuh. Mungkin cuma 3-4 konten nih dari kalian punya 10 konten pertamanya. Karena yang ternyata 6 lainnya tuh nggak berfungsi atau nggak memiliki hasil atau result yang sesuai yang kalian harapkan. Gitu. Nah contoh itu evergreen always on itu kayak contoh Gojek yang bikin yang pasti ada jalan. Tokopedia punya yang mulai aja dulu. Aqua punya ada Aqua. Nah sebenarnya yang kanan ini Shopback. Waktu gue di sana gue ngebikin branding campaign sama tim Shopback itu untung lewat Shopback. Nah ini harusnya gerak gift tapi gue gak tahu kenapa ini gak gerak. Nah itu intinya seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh adalah sifatnya campaign yang berkepanjangan. Nggak ke suatu generic event, satu spesifik event atau spesifik promo. Tapi kayak ini tuh run through terus sepanjang tahun, sepanjang 2 tahun, lama gitu lah. Jadi campaign yang selalu ada yang sebenarnya tuh nge-build brand kalian, mau di-perceive kayak apa. Terus yang selanjutnya short term campaign. Nah, short term campaign ini pasti punya batas waktu. Jadi dia tuh time bound. Jadi ada tuh rentang waktunya. Maunya misalkan Agustusan, waktu hari atau misalkan campaign kemerdekaan berarti hanya 1 bulan Agustus atau hanya awal Agustus sampai tanggal 17-18 gitu. Nah, itu punya batas waktu. Terus dia pasti punya call to action tuh, either beli sekarang, follow sekarang. Jadi pasti ada call to action-nya buat dia melakukan suatu tindakan di akhir campaign, di tengah campaign atau selama masa campaign. Jadi ada tuh. Terus kemudian kita harus melihat konteksnya bahwa tidak semua hari spesial, semua tema itu cocok sama brand kita. Misalkan kita punya Harbolnas, tapi itu perusahaan kalian adalah perusahaan misalkan yang bergerak di sustainability plastik gitu misalkan, kan nggak cocok tuh kalian mengajar belanja gitu. Jadi beda-beda tuh. Beda commerce tuh mungkin cocok, tapi kita nggak, brand yang tadi tuh nggak cocok. Terus dia biasanya part of always on, yang artinya part of evergreen, atau dia itu kalian nggak boleh banget tuh terlalu melenceng. Misalkan kalau mau ngomongin kemerdekaan ya bumbu-bumbu cara ngedeliver kontennya tuh harus sesuai dengan brand guideline kalian, yang mana masih masuk juga untuk cocok dengan always on campaign kalian. Karena kan kalian tuh ada di dalam situ tuh ada sub campaign-nya lah, short term campaign itu jatuhnya. Contohnya misalkan waktu Gojek yang bikin yang program tuh promo Gojek beragam kalau nggak salah singkatannya, gue lupa. Nah itu ngikutin lagi suasana pemilu. Terus kemudian lagi ada film Ada Apa Dengan Cinta sama Aqua. Terus waktu Ramadan Shopback bikin Ramadan, terus kemudian waktu itu kebetulan lagi di rumah aja, ya udah dua-duanya disambungin, Ramadan di rumah aja untung lewat Shopback. Terus dia ngebikin shopping festival dari mulai September sampai Desember. Nah itu adalah bentuk campaign yang sifatnya adalah short term, tapi dia tuh sebenarnya sesuai dengan long term campaign-nya, sesuai dengan evergreen campaign-nya. Jadi kayak nggak melenceng, tapi pas. Dan dia tuh ada time bound-nya, ada promonya bahkan kadang. Gitu teman-teman. Nah, coba kalian bisa cari habis ini di Instagram kalian, pilih satu tematik atau taktikal. Biasa kalau gue kelas langsung, nanti setiap anak akan present, tapi ini kan nggak mungkin, ada baik banget orang present. Jadi coba, nih gue akan memberikan beberapa sampel nantinya. Gimana sih kalau di tempat yang lain, sosial media itu kayak apa mereka. Nah, ini yang menurut gue tuh konten-kontennya tuh menarik, dan kita akan mencoba ngobrol dari konten-konten ini. Nah, ini contoh nih, gimana Netflix tuh gue suka banget ya, gimana mereka tuh ngebuat kontennya, itu relate banget. Ngecoba ngaitin mereka punya film dan kondisi social pressure kadang-kadang nih, contohnya ini,
atau kadang itu kayak lebih ke arah humanity conditionnya sekarang tuh kayak apa sih? Misalnya kayak kita dulu bentuknya kayak apa waktu masih kecil, terus gedenya kita berharap cantik dan ganteng atau lebih keren kayak gitu-gitu. Kayak ini contohnya masih menunggu datangnya hari di mana aku glow up seperti ini. Jadi kayak dulu ini cewek, kalian pasti kalau misalkan nonton nih di Netflix, kalian langganan Netflix, ini Millie Bobby Brown yang kiri main di Stranger Things, yang kanan tuh jadi Enola Holmes di filmnya Enola. Nah, inilah contoh nih, dulunya dia kayak apa, sekarang kayak apa. Kondisi situasi sosial saat ini kan kita kayak mikir nih, dulu kita kayak apa, sekarang kita kayak apa. Nah, itu tuh dikaitin sama Netflix dengan film mereka. Kayak gitu. Terus contoh fashion, ketika fashion sama pentingnya sama misi hidup. Nah, jadi kayak ketika orang-orang di sini tuh punya personanya masing-masing. The Handler di film Umbrella Academy itu, dia tuh personanya kayak apa, dia pakai bajunya kayak apa. Terus dia itu di tahun berapa, bentuknya kayak apa. Terus ini Ko Moon Young itu di Snow Not to Be Okay yang keren drama, di sini dia bentuknya kayak apa, yaitu misi hidupnya kayak apa, dia, kalau nggak salah si Ko Moon Young-nya tuh pengen dia tuh kelihatan tetap kuat gitu orangnya. Nah, si Handler ini juga pengen dia tuh kelihatan tetap terpercaya gitu. Jadi kayak terpercaya, trusted ya, dia harus pakai baju yang kayak gini nih. Nah, kalau Rudy Ray Moore nih, gue kurang tahu nih. Tapi ini yang dimaksud si Netflix yang akhirnya dikaitin tentang fashion real world experience-nya dengan apa yang ada di film mereka. Nah, itu tuh sulitnya bermain di sosial media, tapi serunya di sosial media. Dan akhirnya gimana kita remain relatable dengan customer segment kita lewat konten-konten kita. Kemudian yang lain nih, nah karena tadi udah film atau ya udah dari luar negeri juga, kita masuk ke Indonesia. Kebetulan gue suka main sepeda gue sendiri, bukan Indonesia, bukan brand Indonesia, tapi gue kasih contoh kalian brand Indonesia nih. Contohnya Element Bike ini dari Indonesia. Nah, brand ini kolaborasi terus tuh. Kapan pernah sama Rio Dewanto dan Chico Jericho yang edisi mereka yang yang pakai kopi-kopi itu. Nah, kemudian sekarang mereka sama si Baim Wong yang dia pakai salah satu jenis sepedanya dari buat special edition. Nah, di sini dia tuh ngepost nih ada produk baru. Di sisi lain, dia remain relatable dengan apa? Oh, banyak meme atau konten-konten yang sifatnya itu nyeleneh yang ngomongin karena cowok tuh kan pasti yang namanya cowok mau semuda apapun sampai tua nanti pasti cowok tuh punya hobi, dan hobinya dia tuh most likely tuh kadang beberapa orang itu adalah beli sesuatu barang gitu, dan itu kadang ada yang murah, ada yang mahal, beda-beda. Ada yang suka koleksinya mainan Hot Wheels, ada yang bahkan sukanya main sepeda, ada yang juga sukanya koleksi mobil, macam-macam. Nah, harta sepeda, mereka ngelucu nih, kalian geser nih, itu ternyata adalah mereka jualan sepeda baru si Volt X yang kanan ini, yang tengah ini. Nah, dia merangkainya kontennya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kanan, ini sama yang kayak tadi menselebrasi hari-hari penting. Nah, dia mengucapkan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu kan kita remain relatable dengan customer kan. Nah, contoh nih, engagement yang tadi pun, dengan 3 godaan terbesar pria, dia sampai 1.700 tuh. Which is tinggi. Kolaborasi sama artis, dia makin tinggi lagi. Gitu. Jadi gimana caranya kita ngebuat konten itu tuh kayak ada naik turunnya. Ada kayak selalu kayak aha momen di mana kayak konten-konten ini tuh cetar dan akhirnya relate dan sesuai sama audiens kita. Nah, yang selanjutnya nih brand luar negeri, misalkan kita pakai yang brand luar negeri Adidas dan juga BMC. BMC itu merek sepeda. Nah, kebetulan sepeda gue BMC. Nah, di sini Adidas dan BMC itu mereka tuh kalau kalian lihat nih dari 2 screenshot yang kiri sendiri dan kanan, mereka itu tuh selalu menampilkan atlet. Ya, bagaimana dia tuh ngomongin sports, maka mereka tuh harus ngomongin soal ya kenapa atlet itu menjadi penting gitu. Karena kita tuh berolahraga, kita melihat sosok atlet itu adalah idol. Kita tuh mau sehat dan kita tuh melihat mereka tuh keren. Nah, untuk remain kerennya itu tadi, nah mereka tuh kolaborasi dengan artis misalkan. Dan mereka akan selalu posting si artis-artis ini tadi tuh biar mereka tuh nunjukin bahwa ini loh brand gue tuh stand out ini dan gue kolaborasi bener nih sama artis nih. Lu kalau pakai produk kita bisa jadi kayak gini loh bro, gitu. Nah, di sisi lain, dia Adidas nih, waktu dia ngebikin sebuah produk, ya, mereka nunjukin gimana sih ngebangun sepatunya yang ini. Nah, ini tuh kalau kalian kalian swipe up di profil Adidas tuh kalian bisa ngeliat tuh. Terus waktu dia mensupport Black Lives Matter itu pun karena itu sesuai dengan brand value mereka nge-support. Dengan mereka nge-support, mereka ada berdukungan dari yang lain. Mereka ada berdukungan dari audiens, dari customer mereka. Jadi kayak mereka tuh remain relatable dengan customer mereka, atlet mereka juga ada yang kulit hitam coy gitu. Nah mereka tuh
Rayman Relatable-nya dengan seperti ini. Dia mensupport isu ini, dan itu penting juga buat brand. Tergantung brand kalian mau support isu apa. Isu environment kah? Isu Black Lives Matter kah? Isu pendidikan kah? Itu depends. Nah, yang terakhir adalah soal kuliner nih misalkan nih. Nah, ini contoh kuliner ada yang sebelah kiri, mereka ngebikin campaign nih, Itlah. Nah, Itlah ini makanan di Jakarta. Gue nggak tahu udah ada di kota lain belum ya. Tapi Itlah itu makanan di Jakarta. Yang kalau nggak salah satu makanan itu kan adaptasi dari Singapura ya, si salted egg gitu. Nah, ini makanan yang dia ngecoba ngebikin campaign tuh. Yang di sebelah kiri itu mereka bikin campaign Itlah for Kido kalau nggak salah. Nah, ini mereka bikin campaign sosial di situasi yang lagi kayak gini. Matters tuh, situasi lagi kayak gini, kalian bikin campaign sosial, naikin dong brand value kalian. Wah, gue suka nih brand yang ada bukti social responsibility-nya bagus. Terus yang tengah, balik lagi kita ngomongin misalkan ngesambungin konten yang di Facebook 7/20/10 rule ke arah Instagram. Ada promo coy. Nah, ada promo, di-post lah di Instagram, ngasih tahu ada promo. Terus ada produk baru, Itlah yang beef. Itlah kan dulu ayam mulu tuh, sekarang ada yang daging. Nah, ngasih tahu produk baru, kasih tahulah lewat Instagram. Gitu teman-teman. Yang terakhir, Itlah sekarang ada di Pluit, ada di Jakarta Utara, buka baru, diumumin juga lewat sosial media kontennya nih. Nah, dia nunjukin lokasinya di mana. Sekarang ada yang di utara, dia nunjukin di semua Jakarta udah, yang belum utara sekarang gue masuk loh. Nah, info-info kayak gini nih juga matters nih. Jadi gimana si Itlah ini merangkai sosial medianya itu untuk memberikan dari mulai dia ngasih tahu promo, lagi ada campaign, dia ngasih tahu ada produk baru, dia juga ngasih tahu buka outlet baru. Nah, itu dia manfaatkan sosial media dengan baik, teman-teman. Nah, dari situ ada nggak sih tips buat ngebikin tactical atau thematic campaign dari Always On Campaign itu biar gampang, biar gue tuh nggak usah mikir lagi kan, jadi temanya tuh campaignnya tuh harus apa. Nah, gampangnya waktu dulu gue di Shopback, itu gue ngebikin untung lewat Shopback, itu bisa di-embed ke apapun di depannya. Jadi misalkan lagi campaignnya di rumah aja, untung lewat Shopback. Waktu Ramadan, gara-gara waktu itu habis kita COVID, terus kemudian dari rumah aja kita jadi Ramadan, ya udah Ramadannya nggak usah, karena kita masih di rumah aja, kita buat aja Ramadan di rumah aja, untung lewat Shopback. Jadi ada tema Ramadan, dan ada Indonesia National Campaign. Jadi combine antara current theme, di mana situasinya lagi Ramadan, embodinya, isunya, terus kemudian dengan contextual condition yang lagi situasi di rumah aja. Ramadan di rumah aja untuk lewat Shopback. Kalau kita mau ngepromoin tentang misalkan beli gadget di lewat Shopback lebih murah, kita misalkan ngabuburit di rumah aja untuk lewat Shopback. Masih ada relasi sama Ramadan, ngabuburit orang lagi santai-santai di rumah aja itu karena situasi COVID, dan itu pasti kalian tuh belanja lewat Shopback lebih untung. Nah, sebelum lebih lanjut, jadi itu tadi yang gue jelasin so far itu ke teman-teman itu bukan best practice ya, tapi itu adalah dari pengalaman gue dan juga dari apa yang gue riset sendiri, dan itu bisa gue sebut dengan better practice. Jadi kayak kalian pasti punya caranya sendiri di tempat kalian nanti mengerjakan sosial media kalian, dengan tips-tips tadi itu kalian bisa tweak lebih bagus. Tapi bukan berarti harus sama. Itu kuncinya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke yang terakhir, ada pertanyaan. Yang ini nanti gue akan memberi cuma run-through di sini. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Gimana sih caranya kita menentukan jadwal konten posting? Maksudnya, jamnya itu jam berapa? Apakah harus nunggu viewersnya banyak atau harus nunggu like-nya banyak? Itu gimana, Kak? Oke, itu tadi ada yang nanya gitu. Itu nanti gue jawab sama yang tadi nomor 1 yang soal gimana caranya memulai ya, akhirnya nge-plannya. Nah, nanti gue akan jawab setelah ini. Karena itu materi yang terakhir tuh ngebahas itu. Oke, yang lain? Udah sih gitu aja, Kak. Oh gitu? Pertanyaannya yang lain sama. Gimana cara memulai? How to start? Oke, berarti ini gue lanjutin ya? Boleh. Nanti baru teman-teman tanya. Nah, gini teman-teman. Semua orang itu mulai sosial media pasti dengan ngepost duluan. Ini kayak bagus gue post. Salah. Kadang kalian tuh mikir bodoh aja deh. Kalau kalian mau beli rumah atau beli mobil, atau nggak usah beli rumah atau beli mobil, kalian besok mau beli handphone, pasti kalian ngeplan dong. Gue mau beli handphone, gue tabung. Kecuali nih memang kalian tajir melintir atau orangnya itu sangat-sangat YOLO. You only live once, dimana kalian tuh bener, ya udah deh gue pengen gue spend gitu. Nah, tapi kalau buat orang-orang konservatif,
basic premisnya orang itu adalah gue ngeplan dulu nih, gue pengen beli 3 bulan lagi, maka gue tabung lah 3 bulan. Sama, kita mikir bodoh, kita bikin sosial media, konten, itu kita plan dulu, kontennya bakal ada apa aja pilarnya. Walaupun nanti bisa berganti di tengah, nggak masalah, bikin dulu aja yang penting. Kenapa perlu dibikin? Karena kalian perlu monitor. Kalau kalian cuma sembarang bikin, kalian akhirnya nggak tahu konten mana yang bagus. Tapi kalau kalian plan, kalian bikin konten pilar, konten kategori, konten type, ditambah brand voice, kalian jadi tahu, kalian bisa ngelompokin, mengkategorikan masing-masing konten. Nah, ini yang jadi penting. Contoh, Gandhi mau bikin sebuah usaha. Usahanya adalah kopi. Nih. Nah, Gandhi usaha kopi itu menurut gua nih kasarannya, gua akan ngomongin 3 hal. Brand, produk, sama satu lagi community. Karena gua pengen kopi gua tuh selalu punya kelas. Jadi kayak gua pengen bikin kelas bikin kopi, kelas ngerawat tanaman kopi, dan sebagainya. Jadi kayak 3 hal tuh. Itu konten pilar gua. Nah, yang kedua, gua pengen bikin kategorinya. Oke, kategorinya apa Gan gitu. Kalau gua ngomongin produk, akan ada 2 hal. Produk itu gua akan ngebahas 1, biji kopi yang gua pakai. Yang kedua, cara menikmati produk kopi yang ini. Jadi kopinya ada 3 macam. Kopi susu Arabica, kopi apa, dalgona, apa-apa kayak gitulah, macam-macam lah. Ada frappuccino, ada caramel latte, ada coffee latte atau apapun. Nah, tapi gue akan ngebahas cara menikmatinya. Itu produk tuh, oke? Atau kemudian gue ngomongin soal brand. Nah, brandnya ini gue akan ngomongin cara membuat kopi. Kalau tadi cara menikmati, ini cara membuat kopinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu kategorinya beda tuh. Di satu konten pilar bisa punya beberapa kategori. Ya. Satu kategori itu bisa punya beberapa konten type. Misalkan di waktu kalian mau ngomongin cara membuat kopi, kalian pakai video. Waktu kalian mau ngomongin biji ini dipetik dari mana, kalian pakai foto-foto lahan-lahannya. Kayak gitu. Make sense ya? Jadi kalian mikir bodoh dulu aja, kalian planin. Kemudian setelah kalian plan, kalian monitor. Nah, monitornya gimana? Kalian bisa klik ini. Jadi ini gue akan tampilin screen-nya 1 menit sampai kalian catat, atau kalian boleh lihat ini dulu, lihat ini sampai selesai, jadi baru kalian pelajari nanti, itu juga bisa. Tapi intinya kita akan coba bahas lewat sini. Atau ini bisa gue kopas ya, gue taruh chat. Oh ini aja. Oke. Nah, kok tidak? Aku taruh di ini, di sticky message biar bisa buka. Oke. Nah, ini gue represent lagi. Sorry. Nah, kalian nanti harusnya masuk ke sini nih. Oke. Nah, mungkin gue langsung lanjutin aja. Jadi, balik ke yang tadi teman-teman kita bahas. Kalian ada di tab yang namanya Content Planning. Nah, di Content Planning ini kan tadi ada tuh. Konten pilarnya itu apa aja. Nah, contoh nih, gue akan ngebuat di sebelah kanan. Itu ada misalkan brand. Ini misalkan contohnya Lingkaran. Lingkaran adalah lembaga atau perusahaan education platform. Dia punya 4 konten pilar. Brand, industri, community, dan program. Nah, di sini ini disebut dengan konten kategori nih bawah-bawahnya nih. Nih, jadi teman-teman ini adalah konten kategori nih. Yang ini atas ini konten pilar. Nih, ini adalah konten pilar. Ya. Yang ini adalah konten kategori. Teman-teman nanti bisa dapat videonya kan ya Tiara? Ya, dapat videonya. Nah, nanti kalian tuh tinggal nge-breakdown ini. Dapat kok kan nanti videonya. Oh, dapat ya? Nanti ya. Nah, kemudian teman-teman itu tinggal ngebuat caranya monitoring itu begini. Jadi kalian ngebikin dulu tuh plannya, kontennya bakal apa aja. Oh, misalkan channelnya kalian mau ngomongin Instagram.
Jadi kalian ngebikin konten plan singkat, nama kontennya apa? Misalkan kalian kasih namanya kontennya post pertama. Ada campaign-nya nggak? Nggak ada. Strip aja misalkan. Post type-nya apa? Misalkan foto. Kayak gitu. Konten pilar yang mana yang mau kalian mau tap in? Brand. Brand voice-nya apa? Brand voice-nya misalkan kalian ngomongin why. Brand voice itu apa sih, Gan? Gitu. Brand voice itu gampangnya kalau kalian lihat di sini, misalkan kalian ngomongin brand. Ketika kalian ngomongin brand, kategorinya kalian ngomongin visi dari brand tersebut, maka kalian ngomongin why dong. Kenapa brand tersebut melakukan apa yang mereka lakukan? Why lingkaran do what they do. Nah, terus kemudian kalian ngomongin brand. Terus kalian mau cerita orang-orang yang bekerja, yang membangun lingkaran, co-founder-foundernya. Nah, atau orang-orang yang menjadi pegawai intinya. People behind lingkaran itu siapa? Berarti ngomonginnya who. Oke. Buku pilihan lingkaran, mungkin masuknya apa? What. Kayak apa aja sih buku-bukunya? Kayak gitu. Standpoint lingkaran terhadap edukasi, mungkin ngomongin soal why. Nah, ini ngebantu kalian tuh berpikir sebenarnya kontennya tuh ngomongin apa. Itu that's why ada si brand voice ini. Oke. Nah, itu nanti kalian tinggal pakai template yang gua kasih ini. Caranya gimana, Gan? Kalian nanti gampangnya tinggal klik file, make a copy. Nah, ini. Atau kalian tinggal klik file, download sebagai Microsoft Excel. Oke. Teman-teman tinggal pakai template ini buat kalian besok monitoring juga sosial media kalian. Jadi gimana caranya ngeplannya? Kalian tinggal bikin plan di sini. Cara memulainya seperti ini. Kemudian setelah kalian memulai, kalian monitor yang ada di sheet yang ini nih. Monitoring. Ini monitoring sheet. Yang akhirnya kalian dapet nih. Nanti kalau kalian udah ngepost, kalian ngepost Instagram, ngepostnya kapan, jam berapa. Nah, di sini ada banyak banget kesannya nih. Tabelnya nih. Nah, tapi kalian lihat dulu ke sini. Things that should be monitor. Nah, sebenarnya ada 2 matrix, teman-teman. Matrix itu tuh ada 2, vanity matrix dan non-vanity matrix. Vanity matrix itu matrix yang bisa diukur dengan gampang kelihatan. Jumlah followers, jumlah engagement. Non-vanity matrix itu apa? ROI, return on investment. Kalian naruh duit berapa buat ngebikin konten ini, balik duitnya berapa. Gitu. Number of sales-nya berapa. Kayak gitu. Nah, itu ada 2 matrix. Tapi balik ke dimension itu tadi, yang jadi kan ini kan monitoring sheet ada banyak banget nih. Wah, ini kok ada banyak banget, ada 6, ada channel, ada bulan, ini, ada content name, post type, terus ada reach dari postnya. Ini angkanya dapat dari mana? Gan, gitu. Ini angkanya kalian tinggal buka Instagram yang bisnis kalian. Kan Instagram kalian udah bisnis tuh. Nanti kalau udah bisnis, kalian tuh bisa ngecek. Di situ tuh nanti kalian bisa ngeliat tuh reach-nya berapa, impressions-nya berapa, likes-nya berapa, tuh bisa kelihatan. Oke. Nah, di sini ini tuh disebut dengan normal dimension. Normal dimension itu adalah dimensi yang memang kalian itu tuh kasih ketik sendiri. Formulable dimension ini adalah dimensi yang gue siapin dalam bentuk rumus. Jadi, di template ini, kalian tuh nggak usah ngetik apa-apa, dia udah ada rumusnya. Rumus Excel-nya. Nanti kayak dia keluar sendiri. Ya. Misalnya ini gue ganti tanggal 12 gitu. Atau tanggal 2 deh. Nah, nanti di sini nanti juga ganti nih. Tuh tanggal 2 akan jadian. Ini ya jadi weekday-nya tuh weekday 6-nya tuh 5. Hari kelima artinya. Tanggalnya tanggal 2, oke? Nah, kemudian yang selanjutnya created dimension. Ini dimensi yang memang kita buat dari konten pilar yang di breakdown tadi, teman-teman. Jadi ini adalah related ke content creation-nya atau content categorization-nya yang ini tadi. Sorry. Yang ini nih. Nih. Ini tuh masuknya ke dimensi-dimensi yang created. Nah, yang terakhir adalah matrix. Matrix ini yang kalian ambil dari Instagram angka-angkanya. Jadi isinya angka semua yang warna hijau. Nih, jadi udah dipisahin dari warna ya. Yang hijau angka semua. Yang ini adalah matrix. Ini adalah kolom-kolom yang perlu kalian buat di yang tadi content creation. Ini adalah normal content atau normal dimension yang warnanya pink, dan ini adalah pakai formula. Oke? Nah, kemudian tadi yang nanya, baiknya tuh ngepost jam berapa, tanggal berapa, ngepost berapa kali, dan sebagainya. Nah, itu kalian itu tinggal dari data ini kalian compile.
Compile yang artinya adalah kalian bisa ngelihat nih. Nih, ini contoh kita mau ngelihat nih ya. Konten mana yang paling works based on konten kategori ya. Post kategori nih. Atau mungkin konten pilar deh, per konten pilar itu engagement rate-nya berapa sih gitu. Kalian tinggal Ctrl A di blok ya. Kalian klik data, kalian pilih pivot table kalau di sini. Kalau di sana juga sama sih, di Excel juga kalian tinggal pilih bikin create pivot table. Nah, kalian bikin new sheet. Dan nih, nanti akan muncul seperti ini. Kalian coba tinggal keluarin rows-nya. Sekarang kalian mau ngelihatnya di setiap bulan. Kan gue mau lihat tiap bulan dong. Kalian keluarin month-nya. Ada Desember sama November. Nah, kalian keluarin yang versi angka. Month yang number. Jadi ini kita hilangin nih. Jadi 11 sama 12 nih. November sama Desember. Terus kita mau keluarin apa lagi? Keluarin setiap konten pilarnya. Oke, keluarin di rows lagi. Rows yang ini kalian keluarin konten pilar. Mana konten pilar? Ini konten pilar. Oh, ternyata bulan November cuma ngepost satu konten pilar, yaitu program. Oke, coba kita ganti deh. Post kategori deh kan, gitu. Boleh. Post kategori ada beberapa nggak ya? Oh, ada beberapa nih. Nah, dari post kategori ini, apa tadi yang mau dicari tahu? Engagement rate-nya. Biar kalian tahu, kalian tuh harus ngepost konten yang mana. Based on engagement rate-nya. Nah, tinggal kalian keluarin nih sekarang. Di values, add engagement mana? Nah ini, coba kita cara ngebikin engagement rate yang gampangnya itu kita pakai yang kita keluarin namanya reach. Tuh, reach-nya segini. Nah, ini rate-nya gimana nih? Rate kan harusnya persen kan? Iya, betul. Jadi kita value-nya kita add lagi, kita pilih yang calculated field. Yang bawah sendiri nih teman-teman nih di kursor. Klik, kalian sama kan suruh masukin rumus tuh. Sama dengan engagement misalkan bagi reach. Nah, itu jadi 0, semua tuh. Kita edit nama kolomnya calculated field, kita blok, kita delete, jadi ER engagement rate. Kita blok yang kolom E, kita jadiin persen. Dang. Wah, keluar deh angka persennya. Ternyata yang paling bagus tuh yang ngomongin know-how. Biar gampang analisisnya, kalian blok aja kolom E tadi. Kalian pilih format. Kalian klik conditional formatting. Kalian pakai color scale yang sebelah kanan nih. Nah, kalian ganti yang preview default-nya. Nah, kalian keluarin pilih yang warna merah. Nah, kalian pilih yang warna hijau bawahnya nih. Jadi yang makin tinggi, angkanya makin hijau. Tuh, kelihatan sekarang. Nah, sekarang kalian tahu, ternyata paling bagus itu kalau kalian ngomongin lingkaran know-how. Nah, yang paling jelek itu rata-rata yang ngomongin lingkaran community ambassador. Ini jelek. Terus yang ini pengajar lingkaran juga kurang oke. Oh, paling jelek tapi ini kan murid teladan lingkaran. Oh, berarti kita nggak perlu tuh bikin post soal murid teladan lingkaran. Kita bikin post soal lingkaran random atau lingkaran random, terus lingkaran know-how sama program-program lingkaran kayak gitu. Jadi postnya tentang 3 itu tuh. Gimana kan kalau kita bikin content plan based on 3 itu. Nah, itu teman-teman cara kita menentukan engagement rate. Terus kemudian teman-teman punya pertanyaan lagi, Gan, gue mau tahu ngepost tuh bagusnya jam berapa ya gitu. Oke. Dengan cara yang sama kayak tadi, monitoring sheet kita balik sini. Ya, kita udah blok semua. Kita klik data, kita bikin lagi pivot table. Dang. New sheet, create. Kita sekarang butuh ngeluarin jam-jamnya. Berarti klik rows-nya, klik add. Jamnya mana jam? Itu ada hour. Nah, ini kan hour-nya udah ada nih di kiri. Sekarang kita cuma keluarin sama engagement kayak tadi, add engagement. Kita keluarin rate saja deh. Terus kita keluarin calculated field lagi, kita bagi engagement. Salah. Bagi reach. Kita buat ini delete lagi, jadi ini R. Oke, kita blok. Ganti persen. Udah, cara yang sama kayak tadi. Klik format, conditional formatting. Kita pilih yang color scale, keluarin yang hijaunya dibalik. Deng. Wah, ternyata paling bagus ngepost jam 12:30 pagi, teman-teman. Datanya salah nih pasti. Ini data dummy ya, teman-teman ya. Tapi kita ambil yang relevan deh. Misalkan kita filter. Gan, yang salah kita hilangin dong, take out. Oke, boleh.
Kita scroll ke bawah di yang sebelah kanan ini. Jadi kalian pilih tabelnya. Kan kosong nih yang sebelah kanan. Kalian klik di tabel. Keluar tuh sebelah kanan. Ada buat pivot table editornya. Kalian pilih di bagian filters bawah ini. Lihat kursor saya. Nah, terus klik add. Kalian keluarin lah hour-nya tadi. Dang. Nah, ini keluar nih. Kalian tinggal filter. Hilangin yang 12.30. 12. Nah, ini kita uncheck. Dang. Oke. Hilanglah 12. Nah, sekarang kelihatan tuh, ternyata engagement rate itu rata-rata yang bagus jam 11 pagi. Dan jam berapa nih? 4 sore. Nah, berarti kita ngambilnya, ya udah kita ngepost antara 2 jam itu. Jadi gitu teman-teman. Kenapa kok, gimana sih caranya memulai? Nah, caranya memulai dari awal tuh kalian harus monitor. Sehingga kalian tuh bisa nanti akhirnya apa? Akhirnya nge-tweak, atau bahkan kalian itu tuh ngetrikin atau gimana ya, mengklinikkan cara kalian mendistribusikan dan mendevelop konten tadi. Gitu. Di sisi lain, kalian bisa manfaatin apa? Bikin story, keluarin polling. Kalian suka konten yang kayak apa sih? Kalian sok-sokan nanya. Terus kadang-kadang bikin giveaway. Kalian mainin dari sana. Sering-sering bikin giveaway itu kenapa menarik pasti? Karena orang Indonesia suka gratisan. Nah, gitu sih teman-teman semua. Jadi nanti kalian tinggal tadi di duplicate sekarang, tadi pakai caranya make a copy atau klik download, atau kalian nanti lihat videonya detailnya. Jadi itu materi dari gua untuk social media marketing. Thank you banget buat semuanya, dan kita lanjut ke pertanyaan. Silakan Tiara. Iya. Nih Kak, ada yang nanya nih Kak. Kan tadi Kakak ngasih contoh Excel-nya nih. Terus kapan kita menganalisis seperti yang lagi contohin ini? Apa per tahun, per sekian bulan, atau per minggu gitu? Oke, pertanyaan bagus. Kalau gue sendiri, ketika gue nge-consult sebuah startup, karena kalau kita yang perusahaan gede, rata-rata mereka pakai Hootsuite, udah bayar gitu loh. Jangan kalau kalian tahu harganya Hootsuite, buat kalian mantau itu kalau nggak salah, nggak usah gue tunjukin lah, biar nggak jiper. Harga nggak salah $99 per bulan. Jadi sayang dong di duitnya. Nah, kalau kayak gitu, berapa sering sih ini dulu di-update itu setiap 2 minggu. Setiap minggu, tapi ngupdate-nya 2 minggu ke belakang. Jadi misalkan nih, kita jadwalin ngupdate ini setiap hari Senin. Kita ambil data sampai 2 minggu ke belakang. Jadi kalau kalian lihat kalender nih kalender di depan kalian, ya. Misalkan kalian ngupdate di tanggal 12. Maka data yang kalian ambil itu sampai di yang tanggal 27. Sampai tanggal 14 hari ke belakang. 1, 2. Kan kalian ngitungnya yang 11 ya BTW, yang 12 yang dicatat. Jadi ini kalau 7 berarti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 28 terakhir. Jadi yang masuk kalian catat di tanggal 12 itu adalah yang tanggal 28. Itu masih kalian catat. Kenapa 2 minggu kan? Tapi masih bisa nambah kan angkanya? Masih bisa. Karena kan namanya post, contoh di Instagram dan Facebook, orang yang nge-view pasti naik. Ya kan? Tapi waktu gua dulu mencoba-coba, itu dari pengalaman gua, setelah 2 minggu, kenaikannya tuh hampir nggak ada. Tapi I can be wrong, mungkin beda-beda, tapi selama ini yang brand gua pegang, more or less 2 minggu ke belakang tuh masih oke, dan datanya lumayan tally. Lumayan tally itu artinya berarti datanya sudah lumayan relevan lah untuk menjawab. Gitu. Semoga menjawab. Ada lainnya? Benar. Sebenarnya ini sih Kak, tadi ada pertanyaan gimana sih cara tips-tips biar bisa kerjasama dengan baik sama influencer? Ada nggak tips-tips sedikit? Oh, kalau kerjasama yang baik ya, gini sih, influencer itu tuh kalian harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Influencer itu, kayak contoh tadi yang gue contohin di sini ya. Mana tadi? Ini yang dilakukan dulu di Shopback itu adalah kita membeli semua. Membeli apa? Membeli juga videonya. Jadi jangan sampai kalian itu cuma akhirnya ke influencer nih. Misalkan kalian udah terlanjur deal sama influencer, ya. Tapi ternyata kalau dilihat gede, tapi kalau duitnya lumayan gede nih. Tapi ternyata kalian cuma ngasih duit ke dia, tapi kalian nggak dapet videonya tuh. Itu sayang. Kenapa? Kadang nih sepengalaman gue, waktu nanti kalian ngelakuin digital advertising nih, jadi waktu itu kan fokus gue ngerjainnya paid ads juga tuh. Paid ads tuh berarti digital ads juga tuh. Nah, gue pakai konten-konten influencer tuh ternyata hasilnya bagus.
Tapi yang nge-add siapa? Shopback-nya. Nah, itu makanya ada logo Shopback kan di sana kan. Ini postnya aslinya nggak kayak gitu. Cuma sama Shopback ditambah-tambahin. Tapi kita punya kita dapat ownership dari video tersebut. Nah, menjalinnya hubungannya gimana? Ya, kalian coba maintain tuh si KOL-nya. Dan kalau bisa kalian tuh, kadang tuh KOL tuh bisa dimainin dengan ego. Kalau di Shopback kan dia nggak punya produk nih. Di Gojek itu kan juga bentuknya kan produknya begitu. Tapi kalau kalian misalkan produknya fashion atau makanan, sebagian value kalian tuh jangan duit, tapi juga bisa makanan. Atau bahkan barang kalian tadi gitu. Nah, pilih influencer pun harus hati-hati. Kalau bisa, influencer yang kayak tadi, gimana caranya kalian tuh bisa dapat copyright atas video tersebut, plus juga di post sama mereka gitu. Itu sih kalau dari gue. Tapi kalau gue memilih influencer sendiri dulu sama teman-teman sih, social media manajernya itu lebih memilih yang influencer yang akhirnya mau berperan aktif juga, saling suggest. Karena kan yang namanya artis ya, kadang tuh kayak dia diem dan terima mentah-mentah gitu loh. Atau dia kalau nggak terima mentah-mentah, dia kayak nggak mau sama semua kita yang usulin. Nah itu appetite-nya tuh harus sama, sehingga kalian tuh nanti waktu ngejalanin si campaign-nya sendiri atau konten-konten yang terdistribute pun, itu kesannya autentik, dapat gitu loh feel-nya. Karena ada yang kelihatan dibuat-buat dan enggak ya. Oke. Nih Kak, masa ada yang nanya nih Kak, channel YouTube-nya Kak Gandhi apa ya? Nggak aktif di YouTube. Belum. Satu hari nanti. Oh iya, ya. Kak, ini kan kalau misalkan kita mau melihat reach and engagement di postingan IG tuh, apakah setelah 24 jam atau gimana Kak? Kita bisa ngeceknya. Kalau gue sih, gue jadwal ya. Sebenarnya bisa dilihat setelah 24 jam bisa. Cuma gue akan selalu ngecek yang tadi gue bilang 7 hari sekali. Gitu. Tapi kalau kayak Instagram Stories itu kan sehari ya. Jadi kalian harus ngeceknya. Kalian bisa ngecek hari ini, dicek besoknya pasti bisa. Kecuali Stories kalian highlight, itu bisa bertambah. Oke. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sama Kak Gandhi? Kita 7 menit lagi selesai nih. Satu pertanyaan lagi. Mungkin. Kak, bagaimana mengganti akun YouTube agar bisa dapat ads? Ini ada yang tanya ke gue private nih. Hah? Agar bisa dapat ads tuh gimana ya? Jadi akunnya dia nggak dapat ads nih. Jadi kamu pakai premium. Kalau gitu kamu lepas aja premiumnya. Halo Min, bisa share link Excel-nya ke sini. Kan tadi udah ya? Harusnya udah. Iya, udah. Udah kok tadi. Kayak itu di bawah-bawah deh, Kak. Coba. Ya udah nggak ada yang nanya lagi sih, Kak. Bentar. Nih. Tadi kayaknya ada yang... Katanya ada yang mau screenshot quotes-nya Kak Gandhi nih. Boleh diulang? Yang tadi quotes tadi ada di slide-nya Kak Gandhi deh kayaknya. Oh ini. Boleh. Nih teman-teman yang mau nge-screenshot boleh. Ini quotes yang selalu gue pakai dari 4-5 tahun lalu, dan waktu gue resign dari perusahaan gue dijadiin sama anak-anak tim gue kaos. Nice, mantap. Oke. Nih ya tadi linknya gue rekopas. Ada yang nanya. Katanya sih ini nggak bisa di-download katanya. Sheet-nya nggak bisa di-download Kak. Rumusnya juga nggak nongol. Coba kalian login ke Gmail harusnya, setahu aku ya. Oh iya. Jadi kalian harus punya login Gmail baru bisa di-download. Karena kalau di distribusi bentuknya Excel, biasanya nanti tuh gue nggak bisa update online kan kalau misalnya ada perubahan di sheet tersebut. Terus ada pertanyaan private nih, terus kapan kita menganalisis seperti yang lagi dicontohin Min, apa per tahun? Oh ya tadi udah jawab. Udah. Rata-rata. Udah Kak. Udah sih ya. Udah semua. Oke. Teman-teman jangan lupa. Setiap hari atau berapa hari sekali, tadi udah dijawab juga. Sebenarnya dari analisis tadi. Udah kok. Udah, oke. Teman-teman, terima kasih buat Kak Gandhi atas ilmunya hari ini. Untuk reshare materinya nanti akan di-share di grup ya teman-teman. Terus jangan lupa untuk link share kasih feedback formnya, kasih feedbacknya di form ini ya, di Google Docs ini. Terima kasih teman-teman udah
meluangkan waktunya 2 jam. Semoga ilmunya bermanfaat buat diterapin di kesehariannya, di usahanya masing-masing. Nah, untuk record dan semuanya nanti akan dikasih di grup ya. Terima kasih teman-teman, kita sudah selesai. Thank you. Thank you. Bye.